Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat pagi Sobat Dios. Senang banget ya hari ini di hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023. Wes, senang banget ya sudah masuk lagi hari Sabtu. Udah waktunya menikmati liburan yang panjang. Karena kan orang udah bilang tuh kalau misalnya hari Sabtu adalah hari yang panjang. Karena ada lagunya malah ya kan, malam Minggu, malam yang panjang ya kan, asik banget tuh pokoknya. Nah, buat kamu semua yang ada di rumah nih, mungkin kan selama ini kamu hanya mendengarkan Isya bersiaran sendiri. Hari ini Isya nggak sendiri karena Isya kedatangan narasumber yang luar biasa banget. Kita akan ngobrolin ada satu acara yang akan diadakan. Nah, siapa dia? Pasti penasaran dong. Karena selama ini Isya selalu sendiri setiap pagi. Tapi di pagi hari ini di cuaca yang luar biasa enak banget, nggak panas, pokoknya asik banget deh buat menikmati hari yang luar biasa ini. Nah, ngomongin ini nih yang spesial seperti hari ini nih. Nah, kita mau kenalan dulu yuk sama narasumber kita. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak. Nah, hari ini kita kedatangan ini nih ada Kak Ane. Nih kita mau ngobrol banyak hal. Sebenarnya sebelum kita ngobrolin banyak hal nih tentang ini kan gak tahu nih siapakah Kak Ane. Pasti semua orang bertanya-tanya siapakah Kak Ane ini. Oke, Kak Ane perkenalkan diri dulu dong. Waduh, halo semua sobat Radio Dios ya. Oke, saya perkenalkan diri, nama saya Ane. Saya bergerak di komunitas sahabat donor darah. Jadi teman-teman semuanya jangan deket-deket saya, nanti saya suruh donor semuanya. Semua langsung ditodong ya Kak. Canda deh. Tapi gak gitu juga. Semua ada prosedurnya ya Kak ya. Betul. Gak mungkin langsung kamu kayaknya sehat nih. Kayaknya gak gitu juga. Enggak. Nah, pagi hari ini kita mau ngobrolin banget nih tentang yang namanya komunitas sahabat donor darah. Mungkin kamu agak-agak bingung, apa ini? Kenapa bisa muncul? Sejak kapan adanya, ya kan? Ada ya gitu. Kok tiba-tiba ada ya komunitas seperti ini? Kalau donor darah mungkin banyak orang sudah tahu. Ya. Dan banyak orang sudah punya kesadaran untuk mendonorkan darah. Betul. Iya kan? Betul. Tingkat pendonor juga sekarang udah banyak banget ya Kak ya. Cukup lumayan. Cukup lumayan. Nah, cuman kan ini tiba-tiba muncul kita mendengar ada yang namanya komunitas sahabat donor darah. Nah ini nih kita mau ngobrolin ini nih barengan Kak Ane nih. Tapi sebelumnya nih kita kan pengen tahu nih Kak, sebenarnya apa sih yang jadi latar belakang komunitas ini berdiri? Ya kan kalau udah ngomongin tentang komunitas berarti kan satu perkumpulan ya kan? Iya betul. Perkumpulan orang-orang yang semua yang berhubungan dengan donor darah. Iya betul. Nah, ini yang melatar belakangi komunitas ini berdiri sebenarnya apa sih Kak? Ya, jadi sebenarnya komunitas ini sudah ada dari Jakarta awalnya. Oh, jadi bukan dari Bandung ya Kak? Bukan, kita tuh salah satu cabang. Ya. Oke. Kita punya pusat di Jakarta dan yang melatar belakanginya itu sebenarnya menurut saya mulia banget gitu ya. Tujuannya mulia banget gitu. Karena di saat itu pandemi sedang terjadi, itu sedang COVID-nya. Tahun 2020 itu founder kita KSDD itu Bapak Erik Hermanto di Jakarta. Beliau yang mensponsori gitu ya, beliau yang punya inisiatif bagaimana nih gitu. Karena beliau pun seorang yang suka berdonor dan jiwa sosialnya sangat amat tinggi banget gitu. Nah dari situ dia berpikir bersama keluarga mungkin ya sharing-sharing sampai saya pernah dengar beliau sampai ketiduran di kantornya hanya untuk bantu pasien carikan pendonor gitu. Wow, dahsyat banget ya. Nah dari situ dia cerita-cerita, dia berpikir gimana caranya, akhirnya timbullah untuk mengumpulkan pendonor-pendonor di golongan darah tertentu. Oke. Karena biasanya rada susah ya kalau golongan darah tertentu ya. Iya. Nah, udah tuh biasanya kan kalau orang-orang tuh senang bergaul, senang berkumpul sama yang golongan darahnya sama. Kayak misalnya A nih sifatnya mirip-mirip nih sama nih gitu. Terus kalau B juga sama gitu. Nah, akhirnya muncullah grup golongan darah, grup golongan darah. Beliau waktu itu masih single fighter, masih sendiri. Kerjain semua sendiri. Ngurus semuanya
sendiri. Ngurus semuanya sendiri saat itu. Lalu sudah beres satu masalah tuh ya, ada per grup goldarnya, golongan darahnya, muncul lagi masalah lain, tambah banyak yang minta darah. Wah, beliau jadi bukan kebingungan, keteteran juga lah ya. Karena permintaan semakin besar. Bener, semakin ada solusi, ada lagi muncul masalah baru. Ya, akhirnya beliau berinisiatif juga bagaimana gitu untuk mensiasati itu gitu, dan akhirnya beliau membuka lowongan, bukan lowongan kerja, lowongan untuk jadi tim sukarela gitu. Karena kan kita sukarelawan yang memang membantu beliau ya. Betul, untuk jadi adminnya dan bagus banget gitu ya, itu responnya luar biasa. Dari grup Goldar itu muncul pendonor-pendonor yang mau membantu. Akhirnya mulai ini ya, bermunculan lah bantuan-bantuan. Betul. Dan saat itu tuh 11 Agustus lagi masa-masanya COVID kan. Ya, benar-benar. Nah, di situ kita nggak bisa untuk donor di rumah sakit ya, karena kan rumah sakit ya tahu sendiri lah situasinya aturannya lebih ketat. Jadi satu-satunya yang bisa untuk kerjasama dengan kita adalah PMI. Ya, betul. Jadi di situ beliau bekerja sama dengan PMI Jakarta dan sampai dinobatkan sebagai nomor berapa terbanyak gitu, memberikan sumbangsi terbanyak. Nah, dari situlah muncul, yuk kalau Jakarta bisa, kenapa kota-kota lain enggak gitu. Akhirnya mulai bermunculan sampailah tiba di Kota Bandung gitu. Jadi dari Kota Bandung sendiri dari awal sebenarnya belum ada juga gitu. Terus dikumpulkanlah sama seperti sistem beliau, cuman mungkin dengan kepemimpinan yang berbeda, tapi yang pasti sama gitu, sama semuanya per Goldar. Habis gitu sistemnya juga admin diambil gitu ya, untuk membantu sampai COVID. Saat itu saya masih ingat, saya masuk ketika COVID juga ya, itu permintaan plasma satu hari itu bisa sampai 32 pasien. Plasma konvalesen waktu itu. Wah, waktu itu saya benar-benar keteter juga, bener. Saat itu kan kita untuk bergerak ke PMI dan bergerak keluar rumah lah, sorry lah ya, takut banget kan waktu itu kan. Semua serba safety, ketakutan itu lagi levelnya tinggi banget saat itu. Iya, waktu itu saya masih ingat, saya sempat bantu keluarga pasien juga, dia datang dari luar kota. Terus dia minta plasma konvalesen itu, tapi karena kan namanya PMI itu saat itu udah seperti kayak pasar gitu, nggak penuh banget gitu. Tapi karena banyak orang yang butuh. Di samping labu darah yang dibutuhkan biasa, darah biasa, itu plasma konvalesen kan dibutuhkan juga gitu. Saat itu saya bilang tuh, tapi saya harus ke sana karena saya bantu. Karena kalau tidak kasihan juga dari luar kota, itu benar-benar dari luar kota gitu. Sampai singkat cerita, ya sudahlah, kita bergerak maju dan ya bersyukurlah sekarang KSDD Bandung bisa untuk menjadi anggota dari bagian KDD Bandung. KDD itu Komunitas Donor Darah di Bandung. Luar biasa. Gitu, Kak. Itu berdasarkan dari sebuah maksud baik ya, ingin membantu, akhirnya muncullah komunitas ini. Iya, betul. Ini luar biasa banget nih, karena sebenarnya dengan munculnya komunitas ini kan membantu banyak orang ya, kan. Apalagi banget. Karena kan saya pernah ngalamin juga sih, maksudnya ada teman juga yang begitu susahnya untuk mencari donor ya kan. Pendonor. Dengan adanya komunitas ini kan luar biasa banget. Nah ini nih buat Sobat Dia semua nih kan, biar kita mengerti bahwa dengan munculnya sebuah komunitas ini justru malah bisa membantu kita. Makanya buat kamu nih bisa nih, kalau kamu pengen tahu nanti mau nanya-nanya boleh langsung aja ke nomor WA kita di 0813 87227274 ya. Buat kamu yang mau nanya langsung juga boleh sama Kak Ana ya, tentang komunitas ini, karena mungkin di antara kamu juga punya pengalaman bagaimana sulitnya mencari donor darah, kepada apalagi saat itu kondisinya lagi butuh banget. Iya, betul. Iya kan? Dan kita berharap dengan adanya kamu juga tahu tentang komunitas ini bisa membantu kamu nih Sobat Dios. Mungkin ada rekan, saudara atau siapapun atau teman atau tetangga yang membutuhkan bisa ke sini. Nah, betul. Kita juga mau tahu lebih banyak nih tentang komunitas ini nih. Nah, kalau di komunitas ini sendiri nih Kak,
biasanya kan pasti ada apa ya, kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan. Ada, Ya kan? ada. Pasti ada dong, nggak mungkin cuman hanya berkumpul untuk Iya ini kan enggak. dong, iya. Karena kan gimana pun juga harus ada sosialisasi dan semuanya, ya kan. Nah, gimana sih gambaran rutinnya sendiri dari agenda komunitas ini? Sebenarnya kalau tadi dibilang ngumpul bareng itu sangat amat sulit di kita. Di kita saat ini ada hampir 17.800 pendonor. Wow, Di banyak loh grup. Sobat Dion, banyak banget. Kebayang nggak dikumpulin semua ya kayak? Ya, jadi kita sangat amat susah untuk berkumpul. Itu terdiri dari golongan darah A, B, O, AB itu yang tergolong dalam apa Yang itu umum namanya ya, WA group. Oh, yang di WA group. Tapi kan ada orang-orang yang tidak mau bergabung di WA group dengan alasan sibuk, handphonenya lemot atau terlalu banyak grup ya. Nah, itu kalau saya data itu semuanya sudah 17.000 itu. Wow. Bandung selama 3 tahun ini berdiri gitu. Wow, luar biasa loh itu. Jadi kalau untuk ngomongin kita ketemuan kayaknya susah banget gitu. Apalagi masing-masing punya kesibukannya dengan ya kan. Betul. Nah, gimana nih caranya biar kita tetap bisa bareng-bareng? Selama ini kita bikin jadi si KSDD ini punya 2 divisi. Oke. 2 divisi ini, yang pertama divisi PDL, itu permintaan darah langsung. Oke. Jadi ini yang namanya membantu pasien secara langsung. Gimana caranya? Ini tuh keluarga pasien yang meminta sama kita untuk dicarikan pendonor. Nah, tugasnya KSDD itu adalah menghubungkan antara keluarga pasien dengan pendonor. Oke, jadi langsung dihubungin langsung ya. Betul, jadi kita tuh semacam jembatannya Iya, lah gitu, tanpa kita ada embel-embel apa-apa. Dan yang pasti layanan KSDD itu semua bersifat gratis, tidak ada istilahnya uang tips ya gitu, tidak ada salam tempel ya, nggak ada tuh kayak begituan, nggak ada. Ini gitu. karena niat baik dan juga ingin membantu, ya kan? Betul, dan jangan salah juga, pendonor KSDD itu ada yang rumahnya di apa itu namanya Lewi Gajah ke sana. Wow. Itu dia sampai hujan-hujanan rela ngebantu pasien luar kota yang membutuhkan darah untuk jam 8 malam saat itu. Aduh, luar biasa sekali nih. Makanya saya sampai sampai ada keluarga pasien pun yang bilang, "Bu, biayanya berapa?" katanya. Dalam artian saya harus bayar pendonor berapa? Saya bilang, "Oh, tidak ada bayar-bayaran, semua layanan KSDD bersifat gratis. Ibu urusin PMI dengan rumah sakit ya, karena itu kan di luar wewenang kita." Betul. Gitu. Kalau komunitas itu semuanya gratis. Gitu. Nah, dari situ terus ada juga pendonor kita yang di Soreang, yang di kabupaten. Aduh, di itu pelosok-pelosok. sampai rela-rela mau tuh, saking ya mau bantu gitu ya. Dari program PDL ini, dan program PDL ini bersifat online sebenarnya. Jadi kita admin-adminnya kalau misalnya ada permintaan begini, nggak harus kita ke PMI, nggak harus. Kita semua secara online, kita jembatan doang gitu Kak. Betul. Jadi kalau jembatan dia menghubungkan aja. Misalnya nih keluarga pasien udah nunggu nih, kok belum datang ya pendonornya misalnya, atau udah di mana ya status darahnya gitu. Kita yang jadi perantaranya. Nah itu yang online-nya. Nah, sekarang berbicara yang tadi ketemuan tuh sosial gitunya ya. Nah, kita paling ada namanya ANDD, divisi ANDD. Itu aksi nyata donor darah. Nah, ini dia yang kita ketemuan rame-ramenya. Tapi nggak akan pernah lebih, bisa sampai 1.000 gitu. Wah, luar biasa. PMI bisa rame. Karena kan kesibukan orang. Iya, betul. Pertama kesibukan orang, kedua jatuh tempo. Pendonor itu jatuh tempo. Kan mereka ada jatuh tempo juga donor ya. Jadi dari 3 bulan sekarang bisa jadi 61 hari. Itu lebih jaraknya. singkat ya? Lebih singkat jaraknya itu bisa. Jadi untuk berkumpul semua jadi satu itu susah. Butuh ekstra kegiatan kayaknya. Ekstra ini penanganan yang luar biasa tuh bisa kayaknya KSDD harus bikin 1 divisi lagi kalau mau kayak begitu.
Nah itu, nah ANDD ini selama 1 tahun terakhir waktu zaman COVID itu kita bikin di PMI Jalan Aceh. Nah ya kan tahu saya. Pusatnya di situ kan ya kalau nggak salah PMI ya. PMI Kota Bandung kita bekerja sama di sana dan itu lebih aman. Sampai detik ini pendonor saya kalau donor tuh nggak pernah mau ke rumah sakit, jarang banget kecuali kalau rumahnya berdempetan lah gitu sama rumah sakit. Jarak terdekat kan. Jarak terdekat gitu. Kalau mereka selalu lebih milih PMI gitu. Dan saya pun lebih menyarankan ke PMI aja deh gitu. Biar itu kan ada kartu pendonor tuh di PMI itu ya. Jadi maksud saya biar jangan mencele gitu di sini di sana. Tiba-tiba datanya hilang aja kan susah ya kalau udah kayak gitu ya. Bener, makanya mending coba di PMI aja dan sampai sekarang ya PMI yang terus-terusan jadi sasaran kita gitu lah ya. Selama 1,5 tahun lah kalau nggak salah. Kita donor di PMI dengan pendonor yang aktif, jadi kan terus-terusan gitu. Lalu di mulai tahun 1,5 ke depannya saya mulai berpikir 2 tahun KSDD berdiri, saya mulai berpikir kayaknya saya harus keluar deh. Apalagi 8 sampai 9 bulan yang lalu itu kita Bandung krisis golongan darah A. Itu sampai wah benar-benar luar biasa kurangnya sebelum. Berarti harus putar otak lagi nih caranya. Saya pikir saya harus nyari keluar nih, nggak bisa di PMI aja. Akhirnya saya bekerja sama dengan berbagai lembaga lah, dengan berbagai contohnya kayak di ini nih, bentar lagi nih di floating market kita mau bikin tanggal ada acara 8 apa nih, Kak? Juli. Aksinya tak donor darah. Asik. Jadi tuh teman-teman Dios tuh kalau yang mau berlibur tuh ya tanggal 8 Juli sekalian ya ikutan dan free tiket masuk. Tuh, free tiket masuk loh. Asal daftar online. Nah, yang penting itu daftar dulu. Kalau kamu nggak daftar percuma. Tetap masuknya bayar ya, tolong. Iya, tolong ya. Tolong ya. Kalau kamu nggak daftar online, nggak ikutan, udah pasti kamu harus bayar. Tapi kalau kamu daftar online, masuknya gratis. Bener gitu. Lumayan loh 35.000 naik perahu 1 kali. Ya kan ini loh menjadi bermanfaat, menjadi berkat buat orang lain kan. Bener. Berlibur iya, jadi berkat juga iya. Betul. Iya kan. Ya minimal foto-foto lah keren kan di sana bagus banget pemandangannya. Bener banget. Dia kan bisa inilah mengistirahatkan mata dulu. Iya benar kan? benar sambil sibuk dengan pekerjaan ya kan. Jadi tenang, kamu mau liburan masih bisa. Iya, masih tapi bisa. juga melakukan satu kebaikan juga masih bisa kok. Iya, double. Betul, jadi ini luar biasa banget. Karena ya gimana pun juga ya namanya donor darah. Ya itu juga sebenarnya yang dari saya baca juga kan itu memang penting banget. Betul. Ya, perlu ya kan? perlu banget. Dan memang orang katanya juga yang dari saya baca adalah orang-orang yang sudah mendonorkan dan pernah mendonorkan darah dia nggak boleh kalau bisa mah jangan berhenti. Iya betul. Harus betul rutin. Banget, betul iya banget, kan? betul banget. Ya, kalau Isya punya pengalaman lucu kalau dalam donor darah nih Kak. Udah dateng mau donor darah, kan udah dicek semua bagus. Iya. Giliran ditimbang berat ya tidak mencukupi. Iya itu harus. Dan semua harus sesuai persyaratan ya, betul, Sobat Dios. Nah ini dia. Itu kan tadi agenda. Yang pasti ada yang paling dekat ini adalah tanggal 8 besok ya. Ya 8 Juli. 8 besok. Juli. Nah, ada kegiatan di floating market. Iya. Itu kegiatan donor darah di sana ya. Jangan lupa ikut pendaftaran. Gimana cara pendaftaran? Nanti kita kasih tahu ya. Pastinya online. Nanti Isya kasih tahu kamu. Kita masih ngobrolin panjang banget nih tentang komunitas sahabat donor darah. Iya. Bagi buat kamu yang mungkin hari ini mulai gini, aduh kayaknya saya mesti mulai ini nih ada mulai ketertarikan atau panggilan untuk melakukan donor darah, ya kan? Nah, kamu bisa lakukan lewat komunitas sahabat donor darah ini. Nah, sebelum kita mau lanjut lagi nih Sobat Dios ya, kita mau ngobrol sama Kak Ana juga nih tentang ini kan tadi kan sudah disebutkan bahwa komunitas sahabat donor darah ini nih ya KSDD ya benar. KSDD, iya betul. Biar gampang KSDD. Nah,
Bandung ini kan ikut menyelenggarakan acara donor darah ini ya Iya. kan. Nah, tadi udah juga disebutin bahwa kegiatannya juga dilakukan di floating market. Mulai jam berapa, Kak? Mulai jam 9 sampai jam 12. Ah, dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Ingat Iya. ya, jadi kan kamu tahu sendiri perjalanan ke Lembang lumayan dahsyat ya kalau weekend. Iya. Jadi kalau betul. kamu memang sudah pengen ikut nanti daftar, udah gitu datangnya lebih pagi. Betul. Biar tidak terjebak kemacetan. Pertama itu, kedua Kak, ini kan liburan ya. Bener. Libur sekolah. Ya, betul. Nah, ini tuh jadi bisa juga terjadi di jam 11 sudah tutup gitu. Oke. Karena penuh ya. Iya Pak, benar-benar. Jadi buat sobat Dios tuh yang mau ikut segera Ya, mendaftar betul. sebelum Nah, kuotanya habis. Nah, nanti nih nanti kita akan kasih tahu kamu gimana caranya daftar ya. Tapi kita masih ngobrolin dulu tentang komunitas ini, Iya. KSDD. Ya, Nah, tuh. sekarang nih kita ngomongin dulu tentang pastinya dong acara ini kan dibuat kegiatan nyata donor darah ini dibuat juga karena kan pasti juga untuk melengkapi stok darah yang ada di PMI. Betul. Nah, kalau di kondisi saat ini nih Kak, kan Kakak juga pernah tadi sempat bilang bahwa sempat krisis betul. golongan Golongan darah AA, Iya. ya kan? Nah, sekarang kondisinya sebenarnya seperti apa sih di Kota Bandung sendiri? Untuk saat ini sudah mulai membaik. Wah, Sudah mulai puji membaik. Tuhan, ya kan? Sudah mulai membaik. Istilahnya ada banyak permintaan darah yang masuk ke saya jadikan itu ada alurnya juga Kak. Jadi gini ya, masyarakat saya juga sekalian edukasi nih ya Kak ya. Ini penting loh, ini penting. Sekalian Dengar ya. sobat-sobat Dios nih ya, edukasi ini penting banget. Biar kamu tahu bahwa semuanya itu ada jalurnya. Ya, betul. Nggak asal gini, oke saya mau donor darah datang dan oke saya mau donor nggak bisa ya kayak. Betul. Ada betul. prosesnya. Nah, prosesnya Ya. kayak apa nih Kak? Nah nih, saya mau jelasin dulu prosesnya kalau minta darah nih ya. Kalau minta darah, anggaplah kita tuh keluarga pasien ya, teman-teman ya. Saya tuh lebih senang manggil teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Anggaplah kita tuh keluarga pasien, minta darah itu surat permintaan darahnya itu wajib ke PMI langsung. Jadi jangan disebar kemana-mana gitu. Oke. Itu edukasi yang pertama. Kenapa? Karena satu-satunya lembaga yang bisa membantu seputar darah itu Hanya PMI. Nah, ketika di PMI kosong, bolehlah kita mencari. Baru. Betul. Tapi hati-hati juga, karena kan namanya sekarang apalagi dengan ekonomi seperti sekarang ini ya, hati-hati gitu tetap. Makanya ada komunitas-komunitas yang bisa membantu untuk mencarikan pendonor. Tapi tetap edukasi, jalurnya itu minta ke PMI dulu gitu. Pertama ya, harus ke PMI. Seluruh kota di Indonesia itu saya dapatkan ada yang surat permintaan darah dari rumah sakit itu datang ke orang lain. Dalam istilah, tolong dong cariin saya darah. Padahal PMI ada gitu. Padahal ada stoknya sebenarnya. Cuma dia gitu. tidak langsung ke PMI. Yaitu karena masyarakat belum terlalu paham harus kemana nih. Yang pasti sih kalau saya pernah nerima permintaan darah sambil nangis-nangis itu ke tengah malam. Saya bilang, ibu mau ngapain nangis-nangis sama saya? Saya ya intinya minta darah lah gitu. Kata saya, surat permintaan darahnya sudah masuk belum ke PMI? Belum Bu, saya nggak ngerti gimana caranya. Nah ini dia. Ketika panik sudah melanda, Udah, yang ada langsung hanya tertutup. nangis. Bener. Jalan keluar tertutup langsung seakan-akan tertutup. Padahal sebenarnya banyak jalan keluarnya. Iya. Nah itu di PMI itu kan mereka pusatnya ya. Jadi alur yang benarnya itu minta ke PMI dan nanti PMI akan bilang, oh Bu harus ada pendonor karena stok di sini kosong misalnya. Barulah kita cari ke komunitas. Dalam hal ini kan ke saya boleh. Saya juga punya banyak admin di seluruh Indonesia itu kita udah ada cabang-cabang. Udah ada kota-kota yang membuka KSDD gitu ya. Dan mereka punya admin-admin juga. Yang siap membantu. Yang siap membantu di jam kerja ya Kak. Kalau jam 10 sampai jam 4 subuh ya maaf. Waktunya istirahat ya. Namanya juga manusia butuh istirahat. Jangan diganggu. Aduh. Saya pernah gini loh. Saya pernah sampai jam 1 malam waktu itu.
ada yang minta darah, abis gitu saya layanin, terus saya urusin sampai pendonornya gitu ya, sampai jam 2 subuh. Wow. Masih kurang 2 apa 3 labu, lupa, untuk besok pagi, karena dia butuhnya buat besok pagi. Oh, itu ini urgent banget ya Urgent kayak. banget itu. Saya sampai jam 2 subuh, mata saya udah sepet banget, udah gak bisa. Akhirnya saya tutup handphone, saya berdoa, Tuhan kirimin deh pendonornya. Pagi-pagi handphone saya sudah tang ting tung. Oh, udah panjang. Saya bisa. Saya bilang, oh ya sudah Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan semuanya. Iya, jadi ujung-ujungnya serahkan semua sama Tuhan lah ya, yang paling punya jawaban paling banyak soalnya. Iya, makanya tadi saya bilang di jam kerja, karena ketika sudah mulai di jam 10 ke atas itu kita lelah ya untuk mencari. Apalagi waktu zaman Covid. Oh, itu berarti kebutuhannya banyak banget tuh kalau zaman Covid ya. Itu saya sampai merasakan banget itu ya. Waktu Covid itu saya pindahan rumah, saya ulang tahun, permintaan darah banyak, pasang wifi rumah, wah semua berantakan. Sampai saya ngerasain banget, aduh itu benar-benar kondisinya memang ini ya. Tapi sekarang sih oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman yang pasti edukasi yang pertama adalah tetap harus masyarakat minta ke PMI. Ya, ini buat yang minta darah. Dan layanan PMI untuk permintaan darah itu 24 jam. Oke. Ingat ya, jadi pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita membutuhkan darah, datang ke PMI. Dan pelayanan PMI buka 24 jam. Betul. Ya, jadi untuk jangan permintaan darah. Permintaan darah. Jadi jangan salah, jangan asal langsung cari saya. Cari komunitas ini kan KSDD untuk aduh tolongin saya gitu. Iya, awalnya PMI. tetap harus ke PMI. Betul. Nah, nanti ada juga layanan pendonoran. Nah, kalau layanan pendonoran itu kan diambil darahnya itu dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Oke. Jadi kalau lewat dari jam 10 itu tidak bisa. Lewat dari jam 9 tidak bisa. Pendonorannya dilakukan besoknya lagi gitu. Oke. Karena kan PMI pun ya itu dia seperti tadi saya bilang harus istirahat gitu. Masa mau terus-terusan ambil darah ya gitu. Kasihan banget. Aduh, udah kerja keras udah kayak ya itu buat yang pasien ya, buat keluarga pasien. Nah, sekarang kalau buat pendonor juga. Nah, ini juga ada alurnya nih ya, Kak. Ada alurnya juga. Kalau alurnya pendonor sukarela ada yang namanya sukarela, ada yang namanya bantu pasien. Kalau bantu pasien itu terkenal dengan donor keluarga lah gitu, bantu keluarga gitu. Nah, kalau donor sukarela itu biasa aja datang langsung ke PMI, nanti ada ambil karcis antrian tuh, ntar tinggal nunggu dipanggil, baru masuk tuh ke ruang registrasi untuk diisi formulir dan difoto dan segala macam lah gitu, dan pengecekan. Oh iya, itu juga pengecekan lumayan loh di situ. Kalau kita ke lab lumayan mahal. Tapi ketika kita berdonor, salah satu keuntungannya itu tubuh kita dicek. Tubuh kita jadi tahu sehat atau enggak gitu. Bukan hanya layak atau tidak berdonor gitu, tapi tubuh kita tahu gitu. Dan ada pengecekan-pengecekan yang gejala penyakit awal seperti HIV kayak gitu, itu ketahuan kan. Jadi kayak semacam pemeriksaan dini gitu. Ada keuntungannya loh. Ternyata ya Sobat Dias loh. Nanti saya uraikan ya keuntungannya ya. Banyak banget gitu. Nah, setelah dari situ nanti dicek tuh sama dokter. Dicek sama dokter, jangan main-main, jangan bohong. Kalau bohong ntar ketahuan, rugi sendiri. Ingat loh, ini dengan pengecekan bisa ketahuan semua. Jadi jangan ngibul-ngibul ya, tolong. Misalnya nih kan nggak boleh begadang ya. Misalnya begadang karena mau donor misalnya. Ada kan orang juga yang kayak gitu kan. Ketahuan loh, pusing sendiri nantinya gitu. Jadi jangan bohong gitu. Jadi sebenarnya manfaat donor darah itu sebenarnya bagus banget buat kita. Buat kita loh teman-teman. Di samping buat bantu, itu bagus banget buat kita. Karena kan terjadi apa ya, rutin pengecekan ya. Pengecekan rutin itu terus terjadi ya. Iya. Jadi kita juga lebih aware sama badan kita. Karena kita tahu nih, oke, udah keluar nih. Wah, ternyata ada gejala-gejala ini nih. Berarti saya mesti apa yang mesti lakuin biar tidak terkena. Betul, ya kan? Dini, pemeriksaan dini gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah dicek tuh, kembali lagi tuh ya, udah dicek, udah dokter bilang lolos, ya sudah tinggal didonor gitu. Nah, sudah didonor itu disarankan nih teman-teman jangan langsung pulang.
istirahat dulu 15 menit dulu. Makanya di kantin PMI suka disediakan bubur kacang hijau. Itu jangan, ada pendonor yang begini. Saya dibungkus donor. ya, Bu? Mending ya kalau dibungkus ya. Saya donor, yang makan anaknya. Lah, Yang donor siapa, yang makan siapa? Kasihan anak saya nungguin dari tadi, iya, Bu, mungkin kali gitu. Katanya gitu. Sebenarnya mungkin gak apa-apa, tapi disarankan itu dikonsumsi sama pendonor. Karena kan gitu. itu bagus ya untuk ini tubuh juga kan setelah dikeluarkan kan sebenarnya ya. Betul. Manfaatnya gede sebenarnya buat pendonor sebenarnya. Makanya kadang saya sering nemuin ada yang kirim ke saya foto anaknya lagi makan. Dalam hati saya, yang donor siapa, yang makan siapa gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak masalah. Cuman itu pentingnya di apa ya namanya, dikembalikan. Betul. Gitu. Kan darah kita yang diambil itu sepernya dari jumlah literan cairan di dalam tubuh kita kan. Jadi disarankan tidak langsung pulang atau tidak langsung melakukan aktivitas. Istirahat dulu lah 15 menit lah gitu. Karena efeknya sekali yang saya tahu adalah biasanya tuh pusing. Ya, ada lah, ada beberapa, tapi memang lebih baik apapun ini ya, akan lebih baik kalau istirahat dulu. Ya kasih badan kamu istirahat sejenak lah, jangan terlalu ini juga. Langsung diporsir mentang-mentang gue udah pendonor aktif nih. Oh, gue langsung naik gunung. Ada yang kayak begitu juga. Ada. Aduh, luar biasa ya. Saya punya pendonor umur 77 apa 70 berapa, itu masih luar biasa loh. Masih donor. Aduh. Sampai saya bilang ini darahnya gak akan habis. Udah 70 dan dia rutin loh. lagi ya? Dia rutin. Wow, luar biasa loh itu. Luar biasa, itu umur 77 tahun itu. Masih kan, semangat 45 ya? Iya, batasnya kan sebenarnya sampai 60. Tapi dia masih, dia masih, karena kondisi dia yang sehat kali ya? Iya, sehat banget. Karena kan sebagai pendonor ya udah pasti tubuh harus sehat. Ya kan? Itu harus, tubuh hukumnya pasti wajib. Sehat juga. Harus. Iya. Tubuh pasti sehat juga Kak. Betul. Kalau enggak dia nggak bisa donor ya. Iya benar. Luar biasa nih Sobat Dios. Makanya ya buat kamu yang memang ingin mendonorkan darah, nih kita sudah tahu ya, tadi sudah ada alurnya, tidak sembarangan. Ya, yang pasti adalah kalau kamu memang butuh darah, datangnya dulu pertama ke PMI. Jangan langsung kamu cari banyak orang, saya butuh darah. Nangis. Karena percayalah, di PMI itu kualitas darah yang sudah ada pun itu yang terbaik, yang udah bagus gitu kan. Karena itu sudah dalam proses pengecekan. Betul. Karena kalau yang kamu minta ke orang lain untuk minta bantuan darah bisa, cuman kan butuh waktu lebih banyak. Betul. Ya benar ya Kak? Betul. Waktu lebih banyak karena ya harus dicek ulang, belum lagi pengambilannya, ya kan, semuanya harus dites gitu. Jadi lebih baik langsung datang ke PMI. Seperti yang tadi Kak Ana udah ngomong nih, karena semua ada jalurnya. Jadi nggak bisa asal. Nah itu dia untuk gimana kondisi dari stok darah sendiri. Berarti sekarang mah sudah mulai oke lah. Dan karena kan dan lumayan banget ya, ternyata banyak banget ya pendonor-pendonor di Kota Bandung ini. Ini baru satu komunitas loh Kak. Sedangkan komunitas itu banyak banget ya sebenarnya. Di Bandung ada KDD ada hampir 100 lebih. Komunitas. Tapi saya nggak ngerti ya kalau mereka komunitasnya seperti apa gitu. Karena kalau di saya komunitasnya bukan hanya mengumpulkan massa untuk berdonor, tapi kalau di saya benar-benar kerjasama sama PMI untuk membantu mencarikan pendonor ketika PMI kosong gitu. Karena kalau cuma membantu mencarikan massa itu kan mungkin banyak orang bisa ya. Betul. Donornya di kantor saya bisa aja gitu. Tapi ketika orang yang di kantor itu butuh darah kemana nih gitu. Benar. Nah ini salah satu keunikannya KSDD, kelebihannya KSDD itu seperti itu. Dan saya pernah nemuin pendonor KSDD yang membutuhkan darah itu saya tidak perlu 2 jam untuk mencarikan pendonor. Dalam hitungan 1 jam selesai semua. Tinggal just lancar gitu ya. Makanya ayo ikut gabung sama kita. Nah ini nih. Dan apalagi kan ya Isa sih tahu sih gimana sulitnya ketika kita tidak punya, nggak paham tentang pendonoran darah ya. Iya. Itu udah gitu nggak paham bahwa ternyata ada banyak komunitas yang bisa membantu kalau sampai kita bingung. Iya. Iya kan? Tuh. Ya karena kan banyak kejadian sih yang akhirnya orang giliran mau donor tuh udah nyari orang dulu.
butuh bantuan darah begini. Padahal sebenarnya dipertanyakan sudah datang ke PMI belum? Iya, itu dulu. Iya kan? Itu dulu kalau di PMI ada, ngapain lu susah-susah cari keluar gitu ya. Karena kan udah pasti di PMI udah darah yang terbaik, udah yang paling bagus, semua sudah bersih. Jadi udah langsung tinggal didonorkan kan sebenarnya. Betul Nah, sekali. ini edukasi yang bagus banget ya Sobat Yus, pengetahuan yang bagus banget. Jadi biar kita juga tahu apa yang harus kita lakukan. Iya. Ya memang namanya orang panik itu udah pasti. Nah pagi kalau lagi butuh dokter tiba-tiba gini, Pak Bu kita butuh darah untuk ini nih, untuk keluarga ibu gini-gini. Iya. Udah pasti panik. Iya. Tapi ingat bahwa yang pertama harus kamu lakukan adalah datang ke PMI. Iya. Karena udah pasti namanya juga PMI, dia punya stok darah yang disimpan yang bisa membantu kamu. Betul. Dan yang kedua, kalau memang ini ada baiknya juga nih kamu tahu tentang komunitas. Ya Iya, kan? Salah betul. satunya nih KSDD ini. Iya. Yang bisa membantu kamu untuk mendapatkan darah ya kan, karena kebetulan di KSDD ini banyak banget Sobat Yas. Banyak banget ya jumlah pendonornya luar biasa. Aku juga kaget loh ketika lihat database doang gitu ya. Nggak sengaja sih, aku kan biasa update status pendonor juga. Wih, saya bilang tuh ternyata banyak juga ya. Udah gitu banyak yang gak mau dimasukin ke grup gitu. Jadi kalau ketika saya butuh tuh nggak usah susah-susah, saya tinggal WA blast kan kalau gitu kan, mereka langsung oke dan itu udah jatuh tempo gitu. Okay. Nah sebenarnya sih enaknya kalau gabung dalam satu WA group. Iya, Tapi betul. kan ya tadi saya bilang ada yang nggak bisa karena gitu. Nah, ada banyak alasan. Dan kita juga punya Telegram juga gitu. Jadi ada yang sudah di Telegram ya nggak di WA group gitu. Ada yang dua-duanya nggak mau ya WA blast satu-satunya nggak ada lagi gitu. Makanya ketika saya total, banyak juga saya bilang. Makanya ini luar biasa nih. Mungkin ini perlu ini nih. Nanti Ica kasih informasi dulu sama kamu ya. Gimana caranya bergabung? Nah, ini penting loh. Ya betul. Iya kan? Karena kita gini, kondisinya adalah gini ya Sobat Yas. Kita tuh nggak pernah tahu kapan kita butuh darah. Iya betul. Ketika kita sudah tahu sudah punya informasi dan bergabung dengan sebuah komunitas, itu mempermudah kita dalam mencari darah. Betul. Ya kan? Betul. Karena ya sering banget tuh soalnya Kak Isi juga dapat WA, butuh darah. Yang punya golongan darah sekian ini ada butuh darah untuk si ini karena dia gini. Ya gimana ya kan, kita juga ke satu sisi kita juga nggak tahu kondisi kita, ya kan, kita nggak tahu kondisi kita layak bagus nggak darah kita untuk didonorkan, kita nggak tahu. Walaupun darah yang dia butuhkan sama darah kita. Iya. Dengan orang bilang bahwa katanya darah O itu adalah darah yang paling gampang karena paling banyak dan bisa didonorkan untuk semua golongan darah, katanya kan seperti itu. Katanya ya kan. Tapi kan akan lebih baik kalau golongan darah A mendapatkan dari golongan darah A. Benar nggak Kak? Iya kan? Banget. Dari golongan darah yang sama. Iya betul gitu. banget. Mungkin alternatif terakhir kalau sampai tidak ada mungkin ya. Tapi kita tidak menyarankan ya sekarang ya. PMI nggak menyarankan juga gitu. Udah saja AA, BB, OO gitu. Jadi si O tuh jangan kemana-mana deh. Ya udah, O tuh dari situ aja, O aja. Udah, O aja udah dulu gitu. Masalahnya kan di dalamnya itu beda-beda gitu. Iya. Ya, yang kita nggak tahu kan. Yang tahu itu kan adalah mesin PMI gitu. Benar. Dia tahu jumlah yang dibutuhkan apa-apanya itu mesin PMI gitu. Benar. Jadi sebenarnya lebih baik menghindari seperti itulah. Bisa kemana mungkin zaman dulu boleh. Sekarang dianjurkan, bukan dianjurkan ya, kayaknya sudah ditegaskan. Betul. Tolong yang golongan darah O cukup ke O aja. Iya benar. Jangan pindah-pindah ya. Iya. Kamu harus tahu posisi kamu di mana. Iya, karena kan ya itu ya, belum tentu golongan darah O itu bisa diterima oleh golongan darah yang lain ya kan. Betul. Ya, makanya hanya PMI sih yang paham sih. Iya, makanya hanya PMI yang paham. Jadi kita ikutin aja deh, ikutin alurnya. Ikutin alur dan ikutin aturannya ya. Betul. Jangan asal-asalan. Betul. Karena ya zaman sekarang dengan munculnya pandemi seperti ini kan ya. Ya walaupun sudah masuk endemi ya, tapi kan kewaspadaan itu harus tetap ada. Betul. Ya kan, kita nggak pernah tahu ya darah kita mengandung apa, kita juga nggak tahu. Iya.
bagus enggaknya buat orang lain belum tentu. Betul. Ya kan, betul. makanya jangan asal akan lebih baik kamu langsung datang ke PMI. Dicek langsung semuanya dan jangan bohong. Ingat ya. Itu jangan bohong intinya ya. adalah jangan suka tipu-tipu. Iya, ya. Cukup jangan, lagunya Yura aja dunia tipu-tipu. Karena itu ke kitanya nanti nggak enak juga ke badan Benar. kitanya gitu. Padahal Itu udah kan- tahu mau donor masih begadang. Padahal udah iya. dijelas aturannya jangan bergadang. Betul, betul. Terus kan kayak minum-minuman keras juga kayak itu ya sebenarnya terus ada banyak sih apa sih persyaratannya ya betul. gitu. Nanti kita bahas ya Boleh, persyaratannya. Jadi jangan mentang-mentang gue sehat nih, badan gue enak nih gitu. Donor Donor, datang. misalnya bantu pasien, misal kalau nggak keluarga saya butuh, ya udahlah saya bohongin aja dikit PMI, jangan lah, yang rugi kita sendiri loh, Betul. kita sendiri yang rugi. Karena efeknya pun kerasa sih sama badan kita sebenarnya Kak ya. Betul. Nah makanya yuk be wise aja deh kalau memang kamu pengen mendonorkan darah, ikutin semua aturan yang ada, jangan pernah tipu-tipu ya. Nah kita lanjut lagi nih Kak. Ya. Tadi kan sudah dikasih tahu tentang alur penyaluran darah dari komunitas sampai ke pasien yang Yeah. membutuhkan. Nah bisa diulang lagi nggak nih Kak tentang ini biar semua Sobat Dios paham nih. Nah, karena gimana pun juga ini nih satu edukasi yang baik biar walaupun kita ini kan pasti yang dengar banyak banget nih. Ya. Biar kita pun jadi paham bahwa ini nih alurnya seperti ini. Jadi tadi di awal adalah Kakak udah bilang bahwa kita harus ke PMI dulu. Betul. Nah, nanti dari PMI akan menghubungi kalaupun sampai stok tidak ada menghubungi Iya. pendonor. Dan Iya. biasanya bisa lewat komunitas salah Betul. satunya KSDD ini. Betul. Nah, ini kalau misalnya biasanya dari PMI itu alurnya nih ya Kak ya. PMI itu pasti akan yang langsung hubungi komunitas nih atau dari pihak yang peminta keluarga ini yang minta. Ya, di pihak keluarga. Jadi gini, biasanya kalau PMI kosong, contohnya lah waktu itulah ya, jangan jauh-jauh ya, waktu itu yang krisis A itu. PMI kosong. Jadi ketika surat permintaan darah itu masuk ke PMI akan bilang kosong. Cari donor keluarga. Nah, dari donor keluarga ini mereka mencari saya. Oke. Nah, dari saya kan tidak mungkin untuk menguasai semuanya lah istilahnya ya. Di Bandung pun ada banyak admin kita gitu, ada banyak admin KSDD yang berjaga dari Senin sampai Minggu itu piket semuanya bergilir gitu. Gantian ya, tolong. Karena butuh istirahat juga ya. Betul. Dan saya pun nggak pegang cuman Bandung aja kan. Saya pegang Garut, saya pegang Sukabumi. Kita KSDD sudah ada di seluruh Jawa Barat sudah ada. Belum semua tapi kita berharap bisa ya tahun ini. Sebagian besar sudah ada lah ya. Sudah ada. Untuk kota-kota besar di Jawa Barat sudah kita pegang lah. Minimal PMI-nya lah. Ya, karena kan PMI udah pasti ada ya di setiap daerah ya. Betul. Nah, ketika mereka membutuhkan darah, mereka pasti kan mencari saya. Dari saya itu saya lempar ke admin. Ibu misalnya tolong hubungi nomor-nomor admin yang tertera yang sedang piket. Nah itu semua admin CS, namanya admin CS itu customer service. Itu mereka akan standby. Dan ketika mereka akan standby itu mereka kan pasti menerima tuh. Betul. Nah nanti mereka menerima lalu ya sudah dimasukkanlah ke grup kita dan dicarikan pendonor kita gitu. Nah sampai detik ini sih kalau misalnya yang lewat KSDD sendiri ya yang tadi saya bilang kayak mancing aja gitu, mancing ke dalam grup Goldar, nggak lama kemudian ting saya dapat gitu. Jadi nggak susah juga gitu ya. Cuman memang ya dengan keterbatasan kita karena kan yang ada di dalam komunitas itu bukan orang-orang nganggur semua ya. Betul. Ada yang kerja, ada yang di luar kota, mungkin ada yang sedang ngerjain apa, nggak bisa langsung minta langsung dapat saya ambil. Enggak, ada jaraknya. Nah, kalau misalnya ada jaraknya itu saya selalu sarankan untuk datang ke PMI. Di PMI itu 20 dari jam 7 sampai jam 8 malam itu banyak pendonor sukarela yang datang itu Kak. Oke, iya yang tadi yang donor yang langsung datang ke PMI. Langsung datang. Itu kan lebih cepat prosesnya untuk ke keluarga pasien karena dari jarak pendonoran, misalnya donor darah nih ya.
8 jam baru bisa sampai ke pasien. Oh, Jadi nggak langsung. Itu ada kan ya. itu kan ngelewatin masa pembersihan darah, terus masa ya pokoknya apalah diatur-atur sama PMI semuanya dibersihkan. Namanya dibersihkan sama PMI. Jadi ketika darah itu sampai sampai ke pasien itu sudah bersih. Sudah benar-benar bagus. Jadi nggak ada efek gitu. samping juga buat penerima donornya ya. Makanya kan kadang kalau surat permintaan darah keluar, biasanya rumah sakit mengeluarkan sampel darah. Oke. Nah itu yang dikasihkan ke PMI. Makanya saya bilang dari tadi kalau minta darah ke PMI dulu. Surat permintaan darah dan sampel darah itu harus masuk dulu ke PMI gitu. Oh iya, karena kan di PMI lebih lengkap datanya gitu kan. Dari dokter, dari pihak rumah sakit mengeluarkan sampel darah nih. Kalau kita nggak paham, kita main asal ambil comot orang buat donor darah. Iya. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan, sampel yang dikeluarkan sama PMI dengan rumah sakit. Efeknya justru ke pasien akan jelek banget ya. Makanya saya sering muncul harus beli darah ya katanya. Nah, ini pertanyaan yang rancu banget nih. Beli darah maksudnya gimana nih? Ini ada beli yang pakai uang. Iya, jadi katanya kalau butuh darah harus beli darah di PMI. Sebenarnya bukan untuk beli darah itu. Itu di situ ada buat biaya-biaya habis pakai kantung darah itu labu-labu darah. Labu-labunya. Iya, terus kan biaya pembersihannya. Lalu bahan cek golongan darah, cek HB itu suntik-suntik itu semua steril loh. Iya, karena kan sekali pakai ya kan semua. Iya itu. Nah, itu yang dipakai untuk penggantian gitulah ya. Biaya penggantian perlu ditetapkan sebagai dasar perhitungan beban yang akan ditagihkan kepada pengguna dan pihak asuransi yang menanggung biaya pengobatan. Nah, biaya itu apa? Biaya habis pakai kayak kantung darah, terus kayak bahan cek golongan darah yang tadi saya bilang, cek HB, lalu biaya pemeriksaan laboratorium 4 jenis virus itu. Itu yang dikenakan gitu. Jadi bukan ada lagi biaya jasa pekerja dan pemeliharaan gedung. Itu kan jadi itu tidak jadi kayak karena butuh juga untuk maintenance dari itunya dari kan? PMI-nya sendiri. Gitu. Jadi bukan berarti kalau butuh darah minta ke PMI harus bayar. Ke rumah sakit juga tetap aja harus bayar. Iya benar. Sama aja sebenarnya. Sama aja. Walaupun saya pernah nemuin Kak katanya satu labu itu bisa sampai 300 lebih katanya. Itu harus beli ya ke PMI. Saya bilang itu bukan beli darah namanya. Itu biaya penggantian itu yang saya tadi sebutkan tadi. Terus kan itu kan harus di mesin dibersihkan dong. Emang dibersihkan gak butuh biaya? Kan labu darah itu kayak labu-labu darah itu kan ketika dimasukkan dikeluarkan itu kan labunya ganti lagi Dan semua harus steril kondisinya. Kebayang nggak kalau asal-asalan nanti masuk ke pasien kan kasihan banget gitu. Kalau tidak dibersihkan kita nggak tahu ya virus yang ada dalam darah apa aja, bakteri yang ada dalam darah apa aja kita nggak tahu. Kita bisa ngelihat pakai mata kita sendiri kan nggak bisa. Nah, makanya harus dites. Betul, itu yang dibebankan gitu. Sebenarnya itu yang dibebankan. Tapi sebenarnya sih kalau masyarakat paham nggak masalah ya, karena ini kan semuanya pun nggak pernah tuh ada yang pakai jarum bekas orang lain. Iya benar. Nggak pernah, semuanya steril, semuanya baru gitu. Dan setiap kali ganti orang ganti alat. Iya, dan itu kan harus dibeli gitu kan. Walaupun pendonor kita ngasih gratis dan mereka hanya mendapatkan bubur kacang istilahnya bubur kacang, terus dan pasti pemeriksaan gratis loh ya. Tolong. Betul. Itu kamu kalau periksa di rumah sakit bayarnya berapa? Iya kan? Jangankan ke rumah sakit Kak, ke lab juga lumayan. Iya memang, apalagi kalau udah medical check yang full kan? Iya. Luar biasa loh itu. 4 jenis virus lo ketahuan di sini. Makanya. Bayar berapa kamu? Ini kamu nggak bayar loh, gratis. Loh, gitu. Iya. Nah itu makanya saya juga harus edukasiin juga gitu ya. Biar Karena masyarakat ini penting juga loh Kak sebenarnya edukasi ini. Karena kan gini lah, banyak orang yang merasa bahwa nggak butuh. Gue mah nggak butuh nih untuk informasi kayak begini, gue nggak butuh. Tapi giliran satu kali dia membutuhkan darah, kelimpungan. Iya betul. Bener ya kan? Betul. Nangis-nangis dan marah-marah ujung-ujungnya. Kenapa susah banget sih cari darah? Kenapa gini-gini? Dia butuh gini. Akhirnya ya satu sih kadang-kadang yang paling cepat adalah menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa terjadi seperti ini? Tuhan kenapa kudu saya? Kenapa harus saya yang ngalamin ini gitu kan? Padahal sebenarnya
ya kalau kamu mau cari tahu banyak banget informasi yang bisa kamu dapetin gitu Banyak kan. banget. Cuman masalahnya termasuk banyak orang yang males untuk mencari informasi. Iya. Kan nggak butuh, ngapain juga gue cari informasi. Iya, kalau nggak minimal gue kan lagi nggak di posisi itu, nyantai aja Ya. lah. Nanti juga pasti ada jalan. Tapi jangan salah loh Kak. Aku pernah punya kasus begini ya. Aku bukan bilang orang baik jalannya diperlancar ya, enggak. Ya aku juga bukan Tuhan yang menghakimi ya. Tapi dari segitu banyaknya pasien yang saya tangani dan mereka bilang terima kasih ke KSDD. Saya punya link YouTube-nya founder kita. Itu semua dilancarkan di KSDD itu ya, dikasih gitu, maksudnya dibantu gitu. Dan ketika saya ngobrol-ngobrol dengan mereka, tahu nggak sebenarnya mereka kenapa? Mereka tuh orang-orang yang nggak maaf kata lah ya, nggak sombong. Orang baik lah kalau saya bilang. Jadi dengan kata lain, kalau orang baik semuanya dilancarkan, bener loh. Ada jalannya. Terjadi itu bener. Dia sampai bilang gini, dipermudah segala sesuatunya. iya, teh katanya. Aku kan suka dipanggil teh, suka dipanggil segala macam lah. Panggilannya banyak ya Kak ya. Banyak lah pokoknya mah. Nah, dia tuh bilang, saya tuh dulu suka bantuin orang katanya, bantuin orang buat cariin sumbangan misalnya, buat ngebantu orang yang maaf lah bibir sumbing gitu, kalau nggak apa gitu. Dan saya tuh benar-benar capek. Dia tuh cerita sama saya gitu gimana. Dan ketika saya membutuhkan darah, ketika sayanya nih pasiennya itu ngomong, ketika saya membutuhkan darah, saya tuh dapat nomor telepon ke Ane katanya. Dan saya ingat waktu itu saya lagi di motor. Saat itu saya tuh kan terlalu banyak, jadi saya lupa gitu. Tapi orang ini mengingatkan saya. Jadi ini jadi sumber inspiratif juga. Ada di Ciamis nih orangnya nih. Nah, dia tuh jadi kayak dia sering membantu orang lain. Ketika dia membutuhkan, nggak tahu kenapa, nggak tahu gimana caranya, dia dapat nomor saya dan saya langsung dalam waktu 3 jam itu udah dapat darahnya katanya. Wow. Saya aja belum follow up karena posisi saya masih di motor. Ya kan? Saya cuma share di grup, saya share di grup kan, saya belum follow up tuh. Betul. Masa di motor lah sambil ya kan nggak mungkin lah ya. Kan keselamatan kita juga penting kan. Betul. Nah, dalam kesempatan itu kita kan nggak tahu posisinya ya. Tapi ya itu yang tadi saya bilang, berjalanlah dengan baik gitu, maka semuanya tuh Tuhan akan lancarkan. Betul. Berjalanlah dengan benar, maka semuanya jalan tuh akan terbuka dengan sendirinya. Ya. Jadi saya berpikir dari situ, oh ya benar. Jadi mau baik-baik aja lah, mau gila-gila aja sekalian gitu. Karena benar Kak. Terus ada lagi yang orangnya ya itu aneh-aneh. Jadi ketika membutuhkan pun susah banget. Kayaknya susah banget gitu. Saya juga nggak ngerti. Aduh kenapa ya, kata saya kok susah banget ya gitu. Ya yang saya temuin sih seperti itu ya. Ya, semua udah Tuhan taruh jalannya masing-masing sih. Bener. Tuhan punya cara Tuhan untuk membantu dan menolong orang tuh. Ya kan dia punya beribu macam cara kan, kreatif banget gitu kan. Betul, nggak kepikir sama saya juga. Karena Tuhan selalu memperhitungkan kan apa yang kita udah lakuin ya kan. Nah makanya Sobat Dios juga, kalau memang kamu misalnya ini gitu kan, setelah mendengarkan ini nih penjelasan yang kanan, jangan keraskan hati. Nah benar, jangan keraskan hati ya, tolong ya kan. Jujur aja, isinya sebenarnya pengen banget kan. Cuman ya itu nggak tahu nih, kalau dulu tidak mencukupi. Iya, sekarang bisa coba dulu. Dan cuman memang sih satu hal yang perlu kamu tahu ya, pola hidup pun itu benar-benar menentukan ya, kamu bisa nggak untuk jadi pendonor ya Kak ya. Betul. Kalau kamu termasuk orang suka jarang tidur, misalnya ini termasuk orang yang tidurnya tuh jam tidur kan benar-benar juga ya kan ngaco gitu kan. Ya mendingan jangan dulu deh. Kamu atur dulu pola hidup kamu yang baik dulu. Mungkin isi juga salah satunya nih. Ya. Benar. Nanti kalau dicek gini, aduh kamu nggak bisa, pola kamu udah bagus nih. Iya, HB-nya pasti kurang. HB-nya pasti kurang. Itu pasti ketahuan semuanya kan, terbongkar ya, tolong. Makanya, jangan bohong. Jangan tipu-tipu ya. Nah seperti itu ya Sobat Dios. Jadi semua sudah ini yang perlu kamu ingat, bahwa kalau memang saat ini kamu kondisinya sedang membutuhkan darah, ya datang bisa nggak bosan-bosan yang ngingetin kamu deh, datang dulu ke PMI. Betul. Ya,
ingat kamu sedang membutuhkan gitu. Jangan mengeraskan hati kayak gini. Aduh nggak mau nanti susah ngurusnya ribet kayak gitu. Kan orang tadi suka gitu tuh. Nggak masa gue ke PMI mah soalnya ribet ngurusnya gini. Enggak seribet yang dipikirkan gitu enggak. Nah ini nih ada yang paham loh. Iya. Ini Kak Ana nih termasuk yang paham banget tuh ya, termasuk orang yang paham banget nih. Jadi buat kamu biar kamu juga tahu bahwa ternyata tuh nggak seribet itu gitu tuh untuk datang. Yang penting kamu udah surat dari dokter, tinggal datang. Iya kan? Nggak mungkin lah PMI mempersulit lah ya. Iya, bawa KTP, bawa kartu keluarga, bawa catatan hobi. Enggak lah, langsung aja bawa sampel darahnya. Karena kalaupun PMI tidak ada stoknya, udah pasti PMI akan ngomong. Iya. Dan nggak akan, karena gini loh, namanya berhubungan dengan darah itu kan sesuatu hal yang urgent dan yang istilahnya bener-bener perlu perhatian khusus. Betul. Iya kan, jadi nggak mungkin lah orang istilahnya mencuekkan atau bikin nanti dulu ya bersantai-santai Ria dulu. Saya mau istirahat dulu sebentar ya, nggak mungkin. Iya. Karena di PMI sendiri ada orang yang standby 24 jam, Betul. yang siap membantu. Dan pasti juga kalau PMI tidak ada stok, PMI akan menghubungi banyak pihak, ya kan? Salah satunya KSDD yang untuk membantu. Betul. Gitu. Mencari pendonor gitu lah. Jadi pokoknya intinya semua pasien harus terlayani dengan baik gitu. Nah ini nih kan kemarin tadi kita juga udah dengar bahwa saya mau ingetin kamu juga bahwa KSDD ini akan mengadakan donor darah ya, tolong dicatat. Donor kita bisa diulangi lagi nih Kak. Donor darahnya kapan? Jam berapa, lokasinya di mana, dan pendaftarannya bagaimana? Kayak sekalian aja deh. Dari tadi kan saya udah ngomong. Iya boleh, betul. Ini pendaftarannya ada di link sih. Nanti saya bisa share bantu di sini kali ya. Ya boleh. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, kamu bisa langsung nanti ke nomor di bawah ini aja ya. Nanti akan ditulis sama ini kita, admin kita di sini. Bagian recording pagi ini, Bapak Julius yang akan membantu akan menuliskan di bawah ini karena kan nanti tinggal kalian hubungin aja. Dan kalaupun kalian agak bingung, nanti Kak juga akan men-sharekan kirim ke Dios Radio. Nanti kamu bisa langsung tanya di sini untuk minta linknya. Nanti kita akan bagi ke kamu linknya ya gitu. Jadi langsung kontak aja ke nomor Dios Radio nih sobat biar mempermudah betul. Karena sistemnya harus online Kak. Betul. Kalau misalnya datang di tempat atau misalnya gampang lah di sono aja. Ya udah bayar aja sendiri tiket masuk. Karena kalau yang sudah online itu sudah termasuk dalam daftar, otomatis kamu tinggal masuk. Iya, nanti kita kirimkan pas. Jadi ketika teman-teman semua masuk tuh tinggal tunjukin, nih aku udah daftar. Oke, silakan masuk. Kalau enggak ya bayar sendiri. Betul. Jadi ingat ya kalau mau yang masuknya gratis, daftar online dulu. 8 Juli ya, jangan lupa ya. Benar, 8 Juli dari jam 9 sampai jam 12. Tuh. Dan acaranya di Floating Market. Ya, di Joglo Jayagiri ya, sebelah kiri pintu masuk. Nah, dekat berarti ya dari pintu masuk ya. Jadi gampang banget kok menemukan tempatnya. Dan yang pasti adalah nanti kalau kamu ingin tahu linknya, nanti pasti di layar nanti akan ada. Dan bisa juga hubungin nomor WA Dios Radio di 0813 8722 7274. Nah, nomor sendiri juga lupa kan, sama kayak aku. Karena gini, karena sudah lancar nih nyebutinnya. Tiba-tiba gini, tolong tadi apa ya? Kalau nggak boleh follow IG juga Kak. Oh iya, nah ini mau ngomongin soal sosial media. Oh iya, sosial media bener. Nah kan gini, pasti dong. Sosial media itu sekarang sudah luar biasa banget. Luar biasa. Nah, sejauh mana sih sebenarnya? Gitu sebelum Kakak ngomongin soal ini ya, daftar bisa kontak juga lewat join with us di sosial media nih. Karena kan nggak mungkin dong sosial media ini pakai cuma satu. Iya dong, pasti. Kan? Pasti banyak banget karena yang istilah sekarang ini banyak sekali orang yang menggunakan sosial media sebagai satu sarana. Ya kan, mendukung baik itu komunitas, bahkan untuk bisnis pun sekarang digunakan. Iya kan. Nah, sejauh mana sih peran dari komunitas sahabat donor darah ini dalam kegiatan promosi lah. Contohnya kayak acara besok nih. Nah, sejauh mana sih sebenarnya?
Yang pasti sih kita pasang di IG ya, di IG kita ada di komunitas. Sebentar, saya kadang suka lupa kalau bersosos begini, komunitas sahabat donor darah .BDG huruf kecil semua tuh teman-teman ya. Oke, coba diulangi lagi Kak, boleh diulangin? Komunitas sahabat donor darah .BDG. Oke. Silakan follow di sana, nanti dapatkan berita-berita terupdate dari admin medsos kita yang luar biasa juga. Dan itu dia selalu standby di situ. Karena itu udah selalu diupdate terus ya Kak ya. Betul, termasuk apresiasi pendonor, ulang tahun pendonor, diupdate semuanya. Kayaknya mau bikin video-video apapun juga diupdate di sana. Karena nih. ini memang ya itu dia. Karena sosial media itu kan menjangkau banyak Iya, orang sekarang betul, ini. betul. Mau anak-anak sampai orang tua pun udah mengakses semua sosial media karena cara Iya. paling gampang untuk mendapatkan informasi kan. Iya, betul. IG. Ini apalagi ini lebih banyak sebenarnya kalau KSDD sendiri pakainya apa nih Kak? IG. ya, kalau Facebook kemungkinan kayak kita doang kali ya. Ya sih lebih sekarang orang lebih banyak kalau nggak IG Facebook, ya. pakainya IG, kalau nggak TikTok sekarang kan yang iya, paling benar, sering. TikTok paling sering. Cuman kita ya Sejauh ini masih sejauh IG ini berarti? IG ya, IG. Terus paling kita minta bantuan sama Pikiran Rakyat. Harian Umum Pikiran Rakyat. Kerjasama gitu, dengan Kerjasama, media. Betul, dengan media karena mau nggak mau ya seperti ini nih kayak Dios ini juga kan udah Ya, keren betul. banget. Thank you banget ya Dios ya. Sama-sama Kak. Ya ini memang ya ini penting banget karena Sobat Dios ya kenapa? Ya namanya juga donor darah ya. Kita kan nggak pernah tahu kapan kita membutuhkan itu. Betul. Dengan adanya komunitas sahabat donor darah ini, setidaknya membuat kita jadi paham bahwa oke, ini ada satu komunitas yang bisa membantu kita ketika kita membutuhkan donor darah. Dan percayalah tidak hanya di Bandung ya. Iya, Di hampir di seluruh Jawa Barat ini sudah ada. Iya. Nah, jadi dan pastinya yang paling gampang adalah hubungi dulu PMI. Ya, ingat itu. Jangan lupa itu ya. poin penting banget tuh. Hubungin dulu PMI kalau butuh darah. Isa nggak akan capek-capek deh buat ngingetin kamu Sobat Yus. Karena kadang dia itu lah kayak namanya juga manusia ya. Ketika di tengah kepanikan suka lupa. Iya, benar. Bingung mau kemana. Benar. Akhirnya buntu nih. Udah Iya. pikiran udah buntu, udah nggak tahu mau kemana lagi. Ya kan ada bisa cuma nangis-nangis ya kan? Iya, nangis-nangis minta-minta sama saya sampai tengah malam. Saya sampai bingung itu suratnya di mana Bu? Ada di saya Bu lah. Kenapa minta ke saya? Saya nggak punya stok darah. Bener kan? Yang ada kita cuma jembatan sebenarnya Iya, ya. bener. Guys, jadi itu hanya jembatan yang Jembatan. menjembatani antara pendonor dengan pasien kan Iya, gitu. betul. Jadi jangan pernah mintanya darahnya sama KSDD. Minta pendonor boleh. Nah, kalau minta darahnya harus ke PMI, Iya, kan? Yang iya. sudah terjamin kualitasnya yang terbaik, yang terbagus, gitu kan. Nah, ini tadi kan udah pasti tadi akun sosial media yang dipakai juga adalah IG. Instagram ya. Facebook juga bisa. Nah, kalau dari Instagram sendiri adalah @komunitas sahabat donor darah. .BDG. Titik aja deh biar titik. masyarakat tuh lebih enak kalau titik gitu daripada dot. Ada saya pernah nemuin komunitas sahabat donor darah Bandung .BDG. Dotnya nulisnya gimana ya? Pusing dah gua jadi lama-lama. Ya udah titik aja deh. Titik aja deh. Pokoknya ingat ya Sobat Dios, nama Instagramnya adalah komunitas sahabat donor darah .BDG. Iya. Nah, lebih gampang. Tinggal kamu searching aja, di follow aja. Iya. Udah pasti kamu bisa langsung istilahnya Data. direct message ya, DM langsung di DM sana. langsung. Karena tuh pasti di sana udah banyak banget admin yang bisa membantu kamu nih Sobat Dios. Iya kan? Karena ini penting untuk kita ketahui yaitu kita nggak pernah tahu kapan kita membutuhkan itu. Betul. Ya kan? Ya satu sisi mungkin dengan kita bantuan dari PMI bisa. Ya, tapi kan kita kita juga perlu juga komunitas-komunitas seperti ini yang membuat kita jadi paham. Iya, betul. Karena jujur aja banyak orang yang belum teredukasi dengan baik tentang donor darah ini. Iya. Banyak ketakutan-ketakutan yang masyarakat punya tentang donor darah. Bener. Nah, pengalaman apa nih? Ini di luar dari konteks dulu nih Kak ya. Oke, Boleh ya sampai boleh. kita ngobrol nih. Boleh. Sebenarnya yang Kakak sering temuin nih, ketakutan apa sih dari masyarakat
Banyak banget. Nah, Dua. karena ya ini Ica membayangkan gitu kan. Karena orang tuh punya manusia tuh punya imajinasi yang kadang-kadang terlalu kreatif. Iya. Belum terjadi, belum Sudah. dialami, udah membayangkan yang wah, karena terlalu banyak informasi yang dia dapat, akhirnya nggak paham. Iya. Karena kan dia cuma gini, wow ternyata donor darah seperti ini. Aduh di videonya serem banget gitu kan. Iya. Padahal kan sebenarnya kondisinya tidak seram itu ya Kak ya. Enggak banget. Saya bilang enggak banget. Enggak banget. Nah makanya nih berdasarkan pengalaman kakak sendiri nih, iya kan? Iya. Pasti kan bertemu dengan berbagai macam orang nih. Iya. Bisa iya. cerita gak sih Kak pengalaman kakak sendiri? Bisa. Itu edukasi ke masyarakatnya benar-benar keren. Ya. Keren tuh kan saya kebetulan dipercaya juga edukasi ke SMA. Biasanya kalau SMA zaman now itu Ya. mereka sudah mengerti. Ya. Tapi ketika langsung diperhadapkan sama jarum suntik, mereka langsung bilang, "Oh my god." Kan? Karena saya juga pernah ngeliat nih, jangankan yang donor darah, untuk tes untuk itu tuh, yang antigen, kayak Iya, gitu aja banyak iya. orang yang responnya ngeliat jarum suntik. Iya bener, itu jarum suntik yang pertama. Lalu yang kedua, setelahnya itu pingsan. Hah? Itu yang Ada? ditakutkan masyarakat itu Kak. Jadi dua hal yang saya temuin ketika edukasi ke masyarakat itu dua. Saya menyaksikan sendiri gitu. Dari awal saya dampingi satu masyarakat itu waktu itu ada di kabupaten dan di SMA. Nggak perlu saya sebutkan namanya ya. Nggak perlu lah ya. Iya, nggak perlu lah ya. Yang pasti saya takut jarum suntik. Wah, di sini sugestinya udah luar biasa. Kenapa? Karena dia dari kecilnya ditakut-takutin sama papa mama. Oke, dia punya traumatis Itu, sendiri. bener. Jangan nakal ya, kalau nakal saya suntik nih. Nah, itu dia. Jadi anak itu Punya tumbuh traumatis. tumbuh berkembang. Jarum suntik itu satu momen yang menakutkan gitu. Padahal ketika jarum itu kan hanya segelintirnya banget gitu kan. Terus saya coba edukasi. Saya bilang gini lah, kalau rubah mindsetnya dirubah, mindset pemikiran kita dirubah loh. Satu labu darah kita bisa menyelamatkan 3 pasien. Saya Oke. bilang tuh. Kebayang? Jadi kalau misalnya kita, ya maaf katalah namanya hidup pasti penuh dengan dosa lah gitu. Namanya hidup kita itu Ya kan pasti nggak mungkin bersentuhan. nggak maunya lurus-lurus aja ya. Pasti bersentuhan dengan yang namanya daging, benar? Dan kita berusaha untuk terus lebih baik kan. Nah, ini tuh salah satu sarana untuk membuat hidup kita lebih baik. Saya bilang. Membantu orang itu adalah satu kegiatan sosial yang baik lah gitu saya bilang. Jadi berkat lah ya buat Benar, orang lain. jadi Jangan kita bisa berkat. terima berkat aja. Betul. Yuk jadi berkat buat orang lain. Nah, tepat itu dia. Jadi rubah mindsetnya. Jadi ketika kita memberikan tangan kita untuk ditojo, saya bilang, saya edukasinya harus seperti itu Kak. Kalau enggak mereka tuh panik langsung. Aduh enggak deh, jarumnya gede. Mana jarum PMI Aceh itu gede-gede katanya. Enggak, saya bilang enggak tenang. Karena ya imajinasinya udah tinggi banget. Itu dia. Karena ya itu, mami saya gini dan itu tertanam terus. Iya, betul. Salah satu penyebab orang tidak mau disuntik itu karena pola asuh dari Kecilnya gitu. Makanya edukasi ke anak-anak juga. Iya, Penting kalau banget ya. menghukum itu hati-hati gitu. Jangan mengeluarkan kata-kata yang istilahnya nanti efeknya justru terasa ketika dia udah besar ya. Betul. Termasuk jangan klep ya itu nantilah. Nah itu jadi rubah mindsetnya, rubah pemikiran kitanya dirubah. Ketika kita memberikan darah kita itu kita menyelamatkan 3 nyawa. Saya bilang. Lalu sakit nggak sih katanya? Ketika disuntik itu, kalau saya bilang ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya nih ya, lebih sakit hati daripada sakit. Tapi bener, sebenarnya ya kayak gini mah berdasarkan pengalaman Ica ya, Sobat Yos nih. Ica tuh kalau misalnya disuntik, sebenarnya rasanya kalau kamu pernah digigit semut nggak? Nah itu dia, bener. Itu rasanya kayak digigit semut. Ya bener. Cuman cheat doang gitu. Nah tapi traumanya itu. Mungkin karena ya itulah efek dari apa yang sugesti yang yang berlebihan itu. Akhirnya dia bilang, terus saya harus gimana? Jadi ketika tangan kamu dikasih, kamu relax kan. Dan itu harus relax loh, beneran harus relax. Kenapa kalau nggak relax nanti pembuluh darahnya kita itu parah.
tegang kan. Tegang. Nah, Jadi mau ngambil juga susah ya. Iya. Mau jalan mau ngambil, masukin jarum juga udah susah. Tapi kakak harus dampingi saya katanya. Saya mau donor. Oh, dia ngancam saya. Saya mau donor tapi kakak harus dampingi saya. Dalam hati saya, kalau kayak begini 1.000, masa saya harus dampingi 1.000 gitu ya. Saya bilang kamu harus rubah mindsetnya sendiri gitu. Tapi tetap kakak harus. Jadi gimana caranya? Buang muka, saya bilang tuh. Jangan dilihat ya. Saya tuh edukasi sampai harus cara-cara mendetailnya saya harus kasih tahu gitu. Ya udah, singkat cerita dia didonor tuh, dia buang muka langsung. Terus saya bilang, coba pikirkan sesuatu ketika kamu lagi sakit, panik, keluarga misalnya butuh gitu, dan kamu mencari gimana nih cara kamu biar mencari itu, pasti kan kamu panik, nangis. Jadi saya ajak cerita, saya ajak ngomong sampai singkat cerita sudah berjalan. Udah selesai lampu darahnya udah. Tadi kesannya bener kayak kakak bilang tadi, kayak disemut, kayak digigit semut doang katanya. Oh, jadi saya pikir polanya kayak anak bayi yang mau disuntik ya, saya bilang. Itu anak SMA loh Kak. Masyarakat pun sama. Oh, oke. Masyarakat luas pun sama, apalagi di kabupaten-kabupaten. Mereka ketakutan banget gitu sama jarum suntik. Ya karena itu dari kecilnya udah di apa-apa tuh ditakut-takutinnya dengan itu. Iya, jarum suntik nanti disuntik loh, nanti disuntik, pernah saya temuin juga. Saya bilang jarum suntik itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget gitu ya. Cuman masalahnya kalau saya boleh bilang kayaknya kalau diambil tuh kayak yang dikerikin tuh kayak yang angin kita tuh kayak diambil disedot gitu, memang terasa. Nah makanya setelahnya itu harus istirahat dulu, jangan langsung bekerja ya, melakukan aktivitas ya. Gitu. Itu yang pertama tuh jarum suntik. Lalu yang kedua adalah apa tadi saya bilang, sesudahnya takut nanti karena ya itu pingsan darah. Itu ya. Cairan darah saya habis, nanti saya keriput katanya, nanti saya terlihat lebih tua dari usia. Terlihat lebih tua dari usia katanya. Terus nanti saya pingsan, muntah, memang ada. Karena mungkin karena informasi yang kan istilahnya gini, mungkin dia ngelihat banyak hal yang dia tonton, akhirnya dia ngeliat ini, reaksi orang ini begini. Dan kebanyakan beda-beda. Seumur saya pegang di KSDD ini ya, saya hanya pernah melihat orang yang baru pertama donor itu muntah saja. Tapi muntahnya pun tidak berlebihan. Sudah itu udah minum, udah belum boleh minum kalau udah muntah. Jadi jangan dulu langsung dikasih minum, dibiarin dulu, tenang dulu, istirahat dulu, baru dikasih pengganti cairannya itu. Dan sebenarnya ini nanti saya mau jelasin ya manfaat donor darah. Masih ada nih waktunya nggak nih? Masih ada, tenang saja Kak, masih panjang. Manfaat donor darahnya itu tuh bagus banget buat kita yang seperti tadi saya bilang. Nah ini penting nih. Bagus banget nih buat kita, bukan cuman buat kita sosial, tapi buat kita juga, buat tubuh kita sendiri, kesehatan kita sendiri ya. Apa aja tuh? Mengetahui golongan darah tanpa dipungut biaya. Ini ada yang daftar ke saya. Soalnya masih ada loh Kak ternyata yang tidak tahu golongan darahnya apa. Golongan darah apa? Terus dia bilang positif katanya. Positif apa? Positif hamil. Saya bilang positif apa? Positif aja katanya. Positif kalau saya laki-laki atau positif saya perempuan. Itu gitu caranya soalnya. Kalau klaim saya harus bayar. Iya itu. Ya, itulah memang gunanya manfaat donor darah yang pertama itu. Lalu yang kedua, menurunkan resiko terkena jantung dan kanker. Ya dong, pembuluh darahnya bagus. Ya karena kan ya selalu diregenerasi. Karena itu dia, ketemu udah kata regenerasi. Dari tadi saya mikir apa ya katanya ya. Saya juga dari tadi mikir loh Kak, apa ya katanya, regenerasi. Regenerasi bener. Lalu yang ketiga, mengurangi kelebihan zat besi di dalam tubuh. Jadi lebih baik lah gitu. Pokoknya kalau misalnya donor darah itu otomatis darah yang diambil kita itu darah yang kotornya lah. Yang keluar ya. Yang keluarnya itu darah, bukan darah yang bagusnya, darah bersihnya kan nanti setelah proses Iya, darah kotornya diambil, bergantilah dengan darah yang baru seperti itu, dan itu akan pasti membuat tubuh kita lebih sehat. Karena kan dahsyatnya Tuhan adalah tubuh kita ini selalu memproduksi darah sebenarnya. Itu dia, gimana caranya? Tanyakan sama Tuhan. Ya ngerti, soalnya saya juga pokoknya bagus gitu. Dengan kita diambil keluar, ya kan? Itu kan sesuatu yang baru masuk lagi sebenarnya. Tuhan produksi lagi yang baru nih. Dan itu lebih sehat Kak. Apalagi kalau dengan pola yang hidup sehat. Benar. Ya. Apalagi kalau teman-teman Dios nih yang udah umur 40-an ke atas nih, hati-hati loh. 40 ke atas itu wajib lab
terbalik. Jadi wajib tes lab. Itu penyakit-penyakit kita akan ketahuan. Jadi pengobatan dini itu lebih baik daripada nanti setelah terjadi misalnya tiba-tiba ke stroke atau apa, terlambat ya. Tapi kalau ketahuan dari sekarang kolesterolnya berapa, trigliseridnya berapa, pola hidup kita jadi lebih sehat, itu lebih bagus gitu ya. Lalu di sini mencegah penuaan dini yang tadi saya bilang awet muda nih. Jadi awet muda ya. Yang memang sih hati yang gembira itu adalah obat ya kan. Bisa bikin kita juga awet muda. Tapi Tuhan juga kasih cara yang lain loh Sobat Yos. Iya benar-benar loh. Donor darah loh biar awet muda. Saya temuin banyak saya temuin. Masih seger ya saya bilang. Nggak cuma cowok doang, cewek juga seger, mukanya seger gitu. Karena kan ya gimana ya, kan itu dia regenerasi terus aja. Iya, regenerasi terus, dan itu tuh berpengaruh buat kitanya. Wah, kayaknya penting nih. Saya yakin harus nih ya. Cobalah. Lalu menurunkan berat badan. Nah kalau ini saya sedikit itu tergantung teman-teman semua ya. Karena efek dari setiap orang kan beda-beda ya kayak. Betul. Kan kita nggak bisa menyamaratakan semua orang kan. Betul. Setiap orang jadi ada ya yang sudah donor darah malah nafsu makannya luar biasa. Oh iya ada. Terbaliknya ya. Enak karena tubuhnya enak. Jadi lebih gitu. ringan, lebih ini kali. Karena efek terasa ke tubuhnya jadi lebih segar, lebih bersemangat lah makannya gitu, lebih enak. Tapi kalau buat saya sih nggak masalah asal dibarengin dengan olahraga yang cukup ya. Betul. Jujur saja saya olahraga rada sedikit ya gitu-gitulah, susah banget gitu saya juga untuk olahraga ya dengan kesibukan saya gitu. Saya olahraganya kalau anak-anak di sekolah olahraga. Nah itu dia. Saya baru olahraga. Dengan, kalau enggak yuk. Nah makanya itu sebenarnya perlu loh. Perlu. Saya punya teman satu sesama admin juga, dia sampai ingetin saya, ayo jalan kaki. Ntar lah gue lagi ini dulu gitu, ntar lah gitu. Apalagi dengan sekarang kemudahan yang ada, dengan mudahnya kayak ini kan biasanya saya kalau kemana-mana kan jalan dulu, nunggu angkot, baru ini ntar jalan lagi, ya kan. Sekarang enggak, langsung pakai handphone. Nah itu keluar dari rumah langsung duduk di motor. Iya itu dia, itulah indahnya dunia. Jadi membuat kita terlena. Bener, gitu, membuat kita penting ya. Iya tubuhnya itu gitu ya. Nah lalu meningkatkan produksi sel darah merah udah pasti lah ya. Karena kan regenerasi terus ya kayak. Lalu mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis yang tadi saya bilang. Kalau berapa virus Kak? 4 virus. Lumayan tuh. Lalu yang pasti menanamkan jiwa sosial. Itu yang pentingnya karena kalau misalnya kita enggak terapkan dari awal, itu masyarakat kita jadi egois ya. Ya benar. Nggak mau berbagi. Sementara ketika dia namanya siklus kehidupan itu kan nggak selalu loncat. Kita ada ya. Dan kita nggak selalu ada di roda kehidupan itu, kita nggak selalu ada di atas. Pasti ada saatnya kita di bawah. Betul. Kan dia terus berputar. Betul. Jadi jangan egois lah gitu. Maksudnya ayo kita berbagi gitu. Dengan harta kita tidak, ya sudah dengan darah kita. Benar. Darah itu kan sesuatu. Intinya mah bagus buat kita gitu. Efeknya juga efek baliknya ke kita tuh udah pasti akan bagus. Iya. Nggak mungkin suatu hal yang mengecewakan, nggak. Bener. Jadi pokoknya mah intinya ayo berdonor buat kita gitu. Mau sehat, mau seger, mau HB-nya nggak tinggi, ayo donor gitu. Tapi kalau HB-nya tinggi ya nggak bisa donor. Ya benar. Ya itu deh sebenarnya gini. Nah untuk jadi donor sendiri nih Kak, ya kan. Tadi kan kita udah pasti ya satu. Ya kan tadi Kakak juga sebutin jangan tipu-tipu ya kalau misalnya ini, karena kondisi tubuh kamu kalau mau donor pun bisa ketahuan semua. Iya. Sebenarnya jadi syarat nih. Syarat untuk kita donor bisa donor darah. Ya, yang pasti sehat jasmani dan rohani lah ya. Lalu yang kedua bawa KTP asli atau fotokopi kartu keluarga. Enggak terlalu lah. Kalau yang KTP-nya hilang atau lupa, biasanya kan orang suka sekalian ya. Misalnya lagi pulang kerja tiba-tiba mau donor, ya sudah. Yang penting bawa itu
KTP or kartu pendonor. Biasanya suka ketinggalan tuh kartu pendonor. Nggak apa-apa, no problem, asal ada KTP. Karena kan udah pasti sama lah ya namanya ya. Ya karena itu ini di PMI ada datanya. Udah ada datanya. Lalu kalau pelajar bisa bawa kartu pelajar. Tapi sementara ini pelajar biasanya donornya di sekolah-sekolah. Oh hanya ya langsung dari di sekolahnya masing-masing. Biasanya suka gitu. Lalu usianya 17 tahun sampai 59 tahun. Oke, itu yang bagus ya. Pertama donor itu loh ya. Pertama donor? Iya, misalnya udah umur 60 baru mau donor nggak boleh. Oh, oke. Tapi kalau sudah biasa berdonor, yang tadi saya bilang sampai 70 kalau masih kuat boleh donor. Tapi batas donor yang untuk pertama kali 59 tahun. Sampai 59, dari 17 sampai 59 17 tahun. Lebih sehari lah ya. 17 lebih sehari, jangan 17 tahun. Kan masih happy, belum tentu masih bisa. Masih sweet 17. Bukan masih ini, mungkin begadang kali ya. Kan dibilangin begadang nggak boleh kalau mau donor. Ya bener. Terus berat badannya tuh di atas 47 kilo. Oke, pantesan saya nggak boleh. Iya. Cuman 44,5. Ya, setengahnya itulah yang bermasalah, terus ditambahin. Benar. Lalu tidur cukup malam sebelumnya. Benar nih, jangan begadang, tidak boleh. Cukup tidurnya ya. Kan tidur kan biasanya, katanya kan 8 jam ya setidaknya lah ya, memenuhi lah ya. Kalau saya malah nggak bisa loh Kak 8 jam. Saya harus sama. 10 jam loh. Oh ya? Iya, saya harus 10 jam. Kadang 10 jam saya seger loh kadang. Kalau 9 jam saya masih. Saya lebih kurang dari itu justru Kak. Oh ya berarti saya masih nggak normal berarti. Kayak bayi aja gitu. Saya justru standar tidur tuh pasti 5 jam. Oh 5 jam saya teler deh. 5 jam udah seger aja. Kalau lebih dari 5 jam udah mual, keringat dingin, gitu badan ya? lemes, kepala beda-beda pusing. sih ya, Makanya beda-beda sih. Sesehatnya aja deh. Sesehatnya aja deh. Lalu yang pasti penting nanti memenuhi kalau memang mau donor ya nanti kan dicek juga kan ya. Kalau saya kurang tidur memang sih ngomong jujur, kalau kayak saya nih tidur cuma 5 jam ya kan. Tinggal ngomong aja. Ya hari ini saya tidur cuma sekian jam gitu kan. Tapi ada juga pendonor saya rutin, dia malah shift malam. Dia tidak tidur kan berarti kan, tapi kan siangnya dia tidur kan, dia langsung dari tempat kerjanya langsung ke PMI lolos donor. Cuman kondisi dia juga sehat kali ya, karena itu juga kan yang harus tetap dijaga karena itu salah satu persyaratannya Kak ya. Betul, dan PMI Kota Bandung itu sangat amat memperhatikan kesehatan pendonornya. HB aja kurang 0,1 nggak boleh. Harus 12,5 minimal. Tidak boleh kurang dari itu. Kurang 1, kurang 0,1 Bu Ane. Nggak boleh Bu Ane, pulang lagi katanya. Cincai lah kan kadang gini. Kan kadang gini, cincai cuma sekian doang gitu kan. Padahal nggak boleh justru ya. PMI kota kita itu bagus banget gitu. Kalau saya bilang ya aduh nggak deh, bener-bener jadi pendonornya sehat semua gitu. Karena diperhatikan gitu ya. Ya itulah kan efeknya juga pasti kan ada efek baliknya untuk tubuh kita sendiri. Ya kan, makanya sampai diperhatikan sedetail itu. Iya, secara lah kalau misalnya buat bantu pasien masa sih nggak boleh gitu, 12 koma gitu ya. Ya kalau tidak bisa menurut PMI ya tidak bisa, masih banyak yang lain gitu. Betul, karena PMI punya standar sendiri ya Sobat Yos. Jadi jangan sakit hati kalau tiba-tiba kamu pengen donor, ingat loh, ditolak kesehatan. ya. Ingat, itu ada efek ke tubuh kamu juga. Makanya PMI melarang itu, karena tidak memperbolehkan kamu karena kalau sampai dipaksakan, otomatis efek ke tubuh kamu juga nggak bagus. Iya, itu makanya kan yang dari awal saya bilang mendonor itu bagus untuk kita. Betul. Bukan untuk membantu saja gitu. Lalu di sini tidak mengkonsumsi obat dan vitamin di atas 1000 mg. Oke. 3 hari sebelumnya harus berhenti obat segala macam obat. Apapun itu jenisnya. Iya. Harus berhenti ya. Lalu tidak mempunyai riwayat sakit seperti jantung, diabetes, tumor, kanker. Nah, operasi besar itu ada. Makanya saya bilang tadi jangan bohong lah. Datanglah ke PMI, dicek semuanya, jangan bohong. Biar sehat untuk kitanya gitu. Lalu bukan pecandu narkoba lah, udah pasti ya. Narkoba udah di backlist lah, udah nggak ada lah. Pokoknya emang nggak ada tempat lah buat lo gitu. Kasihan atuh yang terima darah kamu nantinya. Iya bener. Yang ada kamu bukan bawa kesehatan buat yang menerima justru soalnya. Makanya kenapa semua di blacklist yang gitu-gitu tuh. Iya, yang narkoba udah dah. Terus buat wanita
wanita, tidak boleh yang lagi mens, lagi hamil, menyusui, tidak boleh. Tidak diperkenankan karena ya sebenarnya kan menyusui pun sudah donor darah, itu kan darah kita juga ya. Buat menstruasi ya sudah. Sebenarnya buat wanita nggak terlalu, ini buat laki-laki ini yang harus, karena kan laki-laki tidak mens, jadi wajib berdonor, wajib mau sehat nggak gitu intinya itulah. Kalau wanita kan sebenarnya masih ya itu bersyukur, hebat ya Tuhan ya. Iya betul. Tuhan membuat tubuh wanita tuh dengan amat sangat luar biasa banget, dia kan. Kalau saya sempat pernah dengar satu ada nonton di YouTube gitulah. Dia bilang gini. Wanita wanita itu, tubuh wanita itu memang Tuhan ciptakan untuk bisa merasakan yang namanya misery. Iya. Kalau laki-laki ngalamin kayak gitu, pingsan, ada yang mati mungkin kayaknya, udah nggak tahan. Buktinya apa? Ya itu melahirkan, ya kan? Gitu. Paling dahsyatnya Tuhan itu seperti itu, dan kita masih mengalami yang namanya menstruasi, mens ini ya kan? Betul. Itu cara Tuhan untuk membersihkan tubuh wanita sebenarnya. Betul. Nah, yang jadi masalah ada para pria nih. Tolong ya para pria yang ada di sini. Aduh. Karena ini penting. Karena ya itu buat kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, buat kamu nih Sobat Dios, buat kamu terutama para pria-pria di luar sana yang sedang mendengarkan acara pagi hari ini di Pecinta on the Weekend pagi hari ini, yuk. Kalau memang kamu yakin bahwa Oke, saya pengen mendonorkan darah gitu. Coba gitu. Datang aja langsung ke PMI. Ya ini juga efeknya bagus kok buat tubuh kamu gitu. Kalau perempuan masih ada satu ini istilahnya privilege. Ya karena perempuan masih yang namanya mengalami menstruasi, menyusui, ya kan gitu. Jadi masih mengalami itu, jadi masih bisa ada regenerasi terus yang terjadi dalam tubuh gitu. Kalau laki-laki kan enggak. Yuk ya, jadi mendingan kamu coba aja deh datang ke PMI untuk mendonorkan darah. Bagus. Ya kamu juga bisa jadi berkat kok hidup kamu. Misalnya gini, aduh aku terlalu sibuk, gak bisa ngapa-ngapain. Mau buat acara-acara yang kayak gini, mesti ngatur waktu dulu nih. Ya aturlah. Aturlah sebelum Tuhan yang ngatur kamu. Makanya nih kamu kan bisa gini, Tuhan aku mesti lakuin apa nih buat engkau. Aku pengen banget bisa melayani engkau. Kenapa gak donor darah? Itu salah satu caranya yang Tuhan kasih. Kamu bisa ngatur kok kapan aja kamu mau. Iya betul. Ya kan, tinggal kamu nanti ngikutin schedule dari PMI aja misalnya gini. Kamu sana kan ada batas waktunya ya Kak ya? Ada. Nah, kan bisa tahu tuh, oke tanggal sekian kamu harus balik lagi misalnya kan. Aturlah sedemikian rupa. Kamu juga hidup kamu juga makin lebih enak. Karena apa? Kamu jadi pola hidup yang sehat. Betul. Ya kan ya Kak ya? Betul banget. Nah buktinya ada yang usia 70 tahun yang seperti Kak Ana cerita. Masih luar biasa itu. Masih dahsyat tuh. Dahsyat banget. Nah jadi buat kamu yang umurnya dari 17 lebih 1 hari sampai usia 59 tahun masih bisa untuk mendonorkan darah. Iya betul. Nah luar biasa. Kalau bicara sibuk ya, semua orang pasti sibuk gitu. Nah. Tapi saya selalu punya bukan moto ya, enggak. Kalau buat saya begini, istirahatlah sebelum Tuhan mengistirahatkanmu. Bagilah waktumu sebelum Tuhan menetapkan waktumu, gitu. Keren dalam itu. Jadi maksudnya ketika saatnya bekerja, bekerjalah dengan sepenuh hati. Tapi ketika waktunya istirahat. Jangan dipaksakan. Ngomongin sibuk, manusia itu gak akan pernah istirahat. Tapi nanti ketika sudah di rumah sakit, dia baru bisa istirahat. Inilah cara Tuhan mengistirahatkan kamu. Makanya saya punya quotes, istirahatlah sebelum Tuhan mengistirahatkan kamu. Karena gitu. Ya itu lebih mahal ya. Kalau kamu tiba-tiba Tuhan ngizinin kamu untuk ngalamin satu proses sakit, rumah sakit dulu ya. Istirahatnya di rumah sakit ya. Take a rest di rumah sakit. Itu biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar loh Sobat Dios. Betul. Ini ada cara yang paling simple, paling mudah, gratis pula ya. Nah, ini ngomongin soal istirahat nih, karena kalau mau minum boleh loh. Iya silakan. Thank you. Dari tadi kayak burung beo ya. Kita dari tadi ngoceh terus, karena kalau minum boleh. Nah, buat Sobat Dios semua juga nih. Yuk, buat kamu yang memang mau ikut gabung. Nah, kita mau ngomongin dulu nih komunitas. Gimana caranya kalau mau ikut gabung nih Kak? Dan menghubungi kalau memang ya kan pasti kan dari jalur PMI sendiri pasti akan menghubungi
ada bagian yang menghubungi atau dari pihak pasien sendiri nih, keluarga pasien yang menghubungi komunitas? Keluarga pasien menghubungi oke. komunitas. Karena dari informasi kita dapat informasi dari Keluarga PMI, dari pas- PMI bahwa stok darah tidak ada. Kosong, ya. Baru mereka mencari. Baru keluarga mohon untuk mencari, gitu kan? Nah, betul. dari pihak keluarga pasien yang menghubungi komunitas KSDD ini ya. Iya, Nah, betul. Nah, untuk gimana caranya menghubungi nih Kak? Nah, menghubunginya lewat yang tadi IG Ya. tadi itu Instagram kami itu standby. Jadi ada admin medsos yang standby selalu. Oke. Itu ada di komunitas sahabat donor darah _by DG Ya, tadi. betul. Atau bisa menghubungi ke nomor handphone saya dulu di 0895 0895 1522 1522 3829. 3829. Iya. Oke, bisa diulangin lagi nggak nih Kak biar semua bisa mencatat nih. Oke. Atau bisa kamu nanti juga bisa lihat sih di bawah tapi sekarang boleh nih. Kakak ulang lagi deh nomor teleponnya. Di 0895 1522 3829. Nanti Oke. saya akan arahkan ke admin-admin tempat kota teman-teman butuh. berada. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman yang mendengarkan ini ada di Sukabumi atau ada di mana aja nih Kak jangkauannya, saya juga nggak tahu. Yang pasti kita akan arahkan semua ke sana. Yang pasti mah gitu. terdekat karena kan gimana pun juga kalau sampai kamu butuh donor darah, udah pasti udah urgent banget. Mendung ya, Gak mungkin urgent. kamu diarahkan dari Jakarta, kamu di Sukabumi Iya, terus kamu betul. dikasihnya dari Jakarta kan nggak Betul, mungkin. betul, ya. betul. Dicari yang terdekat. Nah, Iya. kalau boleh tahu nih Kak, kan tadi kan di Jakarta, di Bandung, Iya. ya Jawa Barat. Iya. Walaupun memang belum, tapi sebagian besar sudah ada. Sebagian besar sudah ada. Selain di Bandung dan Jakarta, KSDD sendiri udah ada di mana aja sih Kak? Bandung Jakarta ya, Bandung Jakarta yang pasti sudah berjalan, lalu Sukabumi sudah berjalan, lalu Cianjur akan segera buka, Garut sudah buka, Tasikmalaya segera buka, dan di luar pulau kita baru perwakilan. Oke. Baru Jadi nanti perwakilan. kedepannya akan tersebar di seluruh Indonesia ya Kak Iya, ya. mudah-mudahan doain Kita ya. berdoa saja biar Biar ini jadi berkat. Nah, benar. Biar jadi berkat karena gimana pun ya ini satu apa ya istilahnya gini. Dengan adanya komunitas sahabat donor darah ini sebagai satu wadah yang mempermudah. Betul. Yang istilahnya gini, ya kenapa kita mesti susah-susah? Ketika Tuhan sudah siapin nih satu wadah nih Iya, untuk membantu kita ketika kita membutuhkan darah betul. gitu. Karena ya bisa tahu gimana, mungkin Sobat Dios di rumah juga sudah apa ya istilahnya punya pengalaman ketika butuh donor darah susahnya kayak gimana di tengah kepanikan, iya kan? Iya. Nah dengan adanya komunitas sahabat donor darah ini bisa benar-benar bisa membantu dan kita berdoa biar komunitas sahabat donor darah ini bisa meluas Betul. ke seluruh Indonesia. Amin. Ya biar Amin. bisa ini gini karena gini loh, ya kan ini istilahnya bisa membantu banyak orang. Iya. Ya kan, ya dengan apalagi dengan kerjasama dengan PMI ini justru jauh mempermudah lagi. Iya, betul. Jadi kita nggak perlu susah-susah lagi ya kayak. Iya, dan kita juga kan free gitu ya. Benar. Harus saya tegaskan free karena kita tidak mau ada omongan di belakang ataupun di depan ataupun di atas di bawah yang berkata KSDD memungut biaya. Tolong Tidak ya, ini ya. di garis besar, ya. Di blok ya, di garis bawahi ya. Terus kalau boleh kasih tanda kutip ya, biar kamu mata langsung memandang ya kan Iya, bahwa benar. KSDD itu gratis. Betul. Layanannya gratis. Gratis semua serba gratis ya. Iya. Dan tadi juga kalau untuk PMI sendiri gimana Syah? Ya. Nah tadi sudah dijelaskan juga sama Kane ya. Memang ada biaya penggantian, bukan bayar ya. Ya, Itu biaya bukan. penggantian. Ya masa tabung labu Labu nggak darahnya bisa itu kan diganti. itu kan dipakainya cuma sekali. Iya. Dan betul. itu harus dibuang dan dihancurkan. Dan melewati berbagai pergantian itu juga gitu. Gak bisa, gak boleh dipakai ulang. Iya. Semua peralatan yang digunakan semua Steril. harus benar-benar Baru. steril, baru gitu. Namanya ini karena berhubungan dengan darah, Iya. Betul. ya kan? Betul. Berhubungan dengan tubuh kita. Jadi semua harus serba baru dan penyimpanannya pun butuh ekstra. Iya. Ya Kak ya. Iya. Karena kan yang namanya juga darah ya. Kan nggak dibawa keluar dari tubuh kan punya batas waktu tuh. Iya.
Iya, satu lagi kalau misalnya kita donor darah pun itu, nah untuk apa ya namanya, untuk menambah wawasan tentang donor darah 8 Juli itu, kita hanya bisa di 4 jam sampai 5 jam. 5 jam itu kondisi darah sudah harus kembali ke PMI. Karena kalau misalnya lebih dari itu, sayang darahnya mubazir, nggak bisa dipakai gitu. Jadi istilahnya pendonoran jadi cepat, rusak gitu. ya kayak istilahnya mah ya. Betul. Nah kalau misalnya sobat-sobat Dios nih yang belum sempet nih ke floating market, kita nanti ada di PMI 3 September itu ulang tahun kita yang ketiga. Udah 3 tahun ternyata Sobat Dios. Luar biasa loh. Jadi buat kamu sendiri nih, buat kamu nih Sobat Dios ya, kalau memang kamu tidak bisa hadir di acara di floating market tanggal 8 Juli nanti, kamu bisa datang juga ke PMI. Betul. Nah, karena nanti KSJD juga akan mengadakan acara di sana sekalian merayakan ulang tahun yang ketiga. Iya betul. Ya, kalau saya Baru sudah 3 tahun ya. Dan diadainnya tanggal 3 September. Tanggal 3 September. Oke. 2003. 2023. Tanggal 3 September 2023 Di PMI. Ya. PMI mana sih? Ya jelas lah di pusat di Jalan Ya, Aceh betul, ya. Itu betul. satu-satunya PMI yang ada di Kota Bandung. Ya, ini nih luar biasa loh Mbak Dios, karena gini, ya ini penting, ini edukasi seperti ini memang penting karena banyak banget masyarakat yang belum tahu. Iya. Punya persepsi yang salah tentang donor darah. Iya, betul. Gitu kan. Belum lagi persepsi yang salah, belum lagi kurangnya pengetahuan. Terus belum lagi ketakutan-ketakutan karena banyak persepsi-persepsi yang muncul. Wah. Imajinasi kan, kreativitas manusia kan dahsyat banget kan. Iya betul. Terlalu. Udah merancangnya yang aneh-aneh padahal belum kejadiannya gak kayak gitu. Iya, padahal kekhawatiran kan 90% tidak terjadi kan. Bener. Iya. Makanya itu buktinya aja saya dampingi, udah beres ya donornya. Udah Nggak kerasa. diambil tuh, udah diambil tuh. Makanya banyak orang gini, ih gila serem banget itu ngeliatin sampai diambil seperti ini, wah gini. Rasanya gimana tuh? Ada yang pingsan katanya ngelihat darah. Dalam hati saya emang darahnya menakutkan ya. Kan enggak, darahnya sama. Namanya manusia itu mau dari manapun, suku apapun, warna kulit apapun, darahnya pasti merah gitu. Jadi kalau misalnya buat mensiasati orang yang takut pingsan gara-gara ngelihat darah, ya tutup mata aja. Ya, Simple. Mending gak usah Simple dilihat, gitu. jangan dilihat, yang penting mah Iya. gitu. Kalau memang punya ketakutan itu ya. Bener, makanya rubah mindset, rubah pemikiran kitanya. Kita nolong pasien loh, nolong orang loh gitu. Nah benar. Nih inget ya, tadi karena udah sebutin lo ya. Ketika kamu mendonorkan darah, ingat darah kamu itu 1 labu itu bisa menolong 3 orang pasien. Iya. Itu mindset yang harus kamu tanam di diri kamu. Betul. Nggak Dan usah terutama takut. untuk kamu para pria-pria, kamu tuh Nah, tidak iya. mengalami hal yang sama seperti yang dialami perempuan ya. Kamu tuh tidak mengalami yang namanya menstruasi. Betul. Ya, tidak mengalami yang namanya menyusui. Jadi ada baiknya. Saran-saran Kana juga tadi udah bener banget bahwa yang cowok-cowok nih, yuk kesempatan kamu bisa donor darah lah. Karena Ya. itu juga bagus buat kamu. Ya satu sisi kamu gak usah bayar. Betul. Kan biasanya orang ketakutan orang pertama tuh adalah bayar loh Kak. Iya, bener. Enggak, padahal mah enggak ada bayar-bayaran, enggak ada, free semuanya. Ya, kamu kalau ke lab datang sendiri udah pasti bayar. Pasti Allah gak murah. Iya. Tidak murah. Ya mendingan kamu mencegah lah daripada kamu harus mengobati. Iya. Karena kalau udah mengobati, biaya yang kamu keluarkan jauh lebih dahsyat. Iya, benar. Jauh lebih besar lagi. Betul. Luar biasa banget. Nah, ini dia Sobat Dios. Makanya ya, yuk ini nah oke, ini satu pertanyaan lagi tentang hubungannya dengan kita kembali lagi nih Kak, tentang sosial media yang dipakai. Ya. Ya kan? Sejauh ini kan yang dipakai adalah Instagram. Ya, karena betul. lebih yang paling aktif. Paling update juga. Yang paling gitu. update juga. Sebenarnya masih ada lagi yang lain ya Kak ya. Ya, Cuman TikTok memang gitu jarang. Mungkin lebih update, lebih permudah. Iya. Yang pasti akan dengan cepat direspon adalah Instagram. Ya, betul. Ya Instagram yang tadi ya namanya ya di komunitas sahabat donor darah .bdg. Ya. Tinggal kamu cek aja karena itu kamu bisa langsung DM di sana. Nanti akan ada admin yang menjawab semua pertanyaan kamu di sana. Ya, apa yang betul. menjadi kebutuhan kamu untuk mempermudah. Nah, Iya. dari udah pasti kan penggunaan Instagram ini lumayan udah pasti aktif banget. Iya. Iya kan Kak ya? Iya. Karena kan semua informasi dan semua apapun ada di situ. Ada di situ, benar. Nah, yang jadi tujuan sampai akhirnya oke, ini penting banget ya kita pakai yang namanya Instagram ini.
Apa sih yang jadi goalsnya gitu? Goalnya sih sebenarnya simple ya. Saya tuh cuman butuh 2 hal. Yang pertama edukasi ke masyarakat untuk pentingnya berdonor. Betul. Buat masyarakat itu karena pentingnya. banyak yang tidak tahu. Jadi sebenarnya misi saya itu ke situ gitu. Ayo berdonor karena donor itu bagus buat kita. Titik gitu. Itu yang pertama. Udah titik segede-gede onde aja. Udah nggak usah macam-macam deh gitu. Gimana cara? Nah, ketika orang sudah tertarik, maka kita gampang dengan mudah mengedukasi. Tapi kalau orang sudah tidak tertarik, susah mau diomongin juga. Ya udah pasang barrier dulu nih. Udah pasang benteng dulu biasanya. Gue takut misalnya donor apapun alasannya gue takut, ya susah kalau kayak gitu ya. Tapi itu bisa diedukasi. Ya, bisa diedukasi. Dan itu pentingnya gitu. Sosial media ini. Iya benar. Pertama adalah mengedukasi seperti yang kakak bilang tadi ya. Betul. Karena ya, jujur aja nih kak, banyak banget orang tuh yang nggak paham. Iya. Nggak tahu buat apa sih kita donor. Aku aja dulu ya jujur aja ya. Dulu aku ambil ini tuh benar-benar kemurahan Tuhan loh. Saya tuh pelayanan rumah sakit pertamanya. Pelayanan rumah sakit, saya doain orang yang sakit. Kemana-mana saya datengin, dari ujung Bandung sampai ujung Bandung, timur ke barat, pokoknya udah semua rumah sakit Bandung saya pernah datengin, saya pernah doain. Muncullah COVID, tutup tuh semuanya. Udah. Betul kan? Kita kan langsung di rumah terus. Iya, nggak bisa kemana-mana. Terus saya bilang, Tuhan, saya berhenti pelayanan. Maksudnya saya bilang tuh, saya kan nggak bisa. Waktu itu iman saya lagi menyala-nyala. Ya bukan berarti sekarang nggak menyala-nyala, nggak. Tapi waktu itu saya lagi menggebu-gebu pelayanan gitu. Dari mana-mana saya selalu, Ci minta didoain, katanya minta bantuin doa segala macam. Yaudahlah jalan lah saya. Tapi ketika COVID itu kan tutup kan. Benar. Terus saya bilang, Tuhan saya nggak mungkin akses diam. semua ditutup semuanya. Iya, saya sampai bilang, Tuhan kenapa Tuhan tutup ladang pelayanan saya? Saya bilang tuh gitu kan dengan COVID ini. Sempat saya juga bukan nyalahin ya. Kenapa ya gitu. Mungkin ya. Mempertanyakan di saat saya sedang bergelora banget. Iya bener, kok Tuhan tutup. Apinya lagi gede-gedenya tuh. Iya makanya. Terus saya bilang, ya sudahlah, mungkin cara Tuhan memang seperti ini gitu. Singkat cerita ya saya diam di rumah. Terus saya bilang, saya nggak bisa kayak gini terus loh. Kalau saya kayak begini terus, saya bisa mati gitu. Maksudnya secara rohani saya mati gitu. Terus saya bilang, Tuhan apa ya pelayanan yang bisa membuat saya bisa menjangkau masyarakat dan rumah sakit. Waktu itu di image saya itu adalah ranjang-ranjang rumah sakit. Saya minta pun nggak bisa kan, karena namanya rumah sakit ditutup lah semuanya kan. Akhirnya Tuhan kasih kalau kata kerennya kasih ilham PMI Palang Merah Indonesia. Saya bilang gimana caranya? Jujur saya nggak tahu loh waktu itu, nggak tahu banget saya. Bahkan donor pun belum pernah. Belum pernah waktu itu saya. Udah gitu saya pikir, Tuhan gimana saya caranya masuk ke sana. Gak ada channel apapun. Dan saya pun tidak kenal gitu. Tapi itu Tuhan. Modal nekat ya. Modal nekat. Saya bilang, Tuhan kalau Tuhan itu persiapkan ladang untuk saya. Untuk bisa saya menjadi berkat bagi orang banyak. Dan saya pun tidak terkungkung dalam namanya ibu-ibu rumah tangga ya. Gimana ya kalau cuma ngurusin itu lagi ya. Apalagi dengan tipe yang biasanya banyak aktivitas. Kasian anak ya dicuap gitu. Nah makanya kalau Tuhan memang siapin itu, sebagai ladang baru pelayanan, tolong Tuhan perlengkapi semua. Dan Tuhan perlengkapi. Tuhan bawa saya terus naik dari sedikit-sedikit, mulai dari Goldar O waktu itu saya. Goldar O saya bisa pegang, mulai ke semua cabang, ke semua golongan darah. Lalu dari golongan darah mulai menguasai, mulai saya belajar dan Tuhan ajarin saya benar. Dan PMI Bandung itu benar-benar bantu saya. Makanya saya bilang PMI Bandung tuh bagus banget gitu. PMI di kota ini bagus banget gitu, karena benar-benar bantu saya buat mulai dari nol loh Kak. Dan itu tuh kemurahan Tuhan gitu semuanya tuh gitu. Semua sampai saat ini komunitas sahabat donor darah ini sudah berbadan hukum. Namanya sudah Yayasan Sahabat Donor Darah. Itu tempatnya di Jakarta kan, dengan founder kita Pak Erik Hermanto dan ketua yayasannya Pak Hendra Cahyadi dan saya dipercaya jadi sekretarisnya di sana ya. Kalau di Bandung masih tetap bareng-bareng aja gitu. Cuma secara
kalau kita pikirkan gitu ya, benar apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita bayangkan sebelumnya itu yang Tuhan sediakan. Betul. Di saat pintu satu tertutup, Tuhan buka pintu lain. Benar. Jadi jangan patah semangat ketika sesuatu menghantam kita gitu. Masih ada jalan keluar asal Benar. kita taat. Benar. Dan kita benar-benar berserah gitu sama Tuhan. Maunya Tuhan apa sih? Kita tuh harus gimana gitu. Dan Tuhan tuh lebih tahu. Iya benar. Tuhan tuh iya, saya tuh kakak jangan pikir saya cuma bantu-bantuin begini, enggak loh. Ketika pasien masuk ke saya, itu pasien tanpa saya minta mereka kirimkan ranjang pendonor. Tanpa saya minta mereka kirimkan nih orang yang ininya nih. Saya sering banyak mau saya doain enggak? Karena hati saya memang pengen doain gitu kan. Ya mungkin cara Tuhan ya kan. Iya, jadi makanya saya bilang Tuhan, saya harus jadi berkat gitu. Kalaupun misalnya namanya ya saya juga sadar saya bukan manusia sempurna gitu. Tapi Kalau tuh cara Tuhan pengen kita seperti melakukan apa yang Tuhan mau, ya caranya seperti itu, ya kenapa enggak ya? Iya, ya sudah saya doain dengan cara yang saya ya maksudnya saya tetap bisa melayani kan. Benar. Saya bisa melayani gitu walaupun ranjang rumah sakitnya tertutup secara fisik, tapi kan secara online tidak gitu. Iya betul. Jadi itulah dari luar situ, biasanya Tuhan ya, punya iya, cara yang dahsyat, yang luar biasa, yang akhirnya Yang nggak ngerti. kita masih tetap pelayanan. Iya benar, dan saya masih terus, dan selama COVID itu saya terus menyala gitu. Walaupun secara manusia aduh lelah juga, tapi ya itulah dalam tadi kan saya cerita dalam batas jam 2 itu saya taruh tuh, saya masih ingat tuh Tuhan masih ada 3 orang lagi, udah saya capek tidur aja udah saya tinggal itu benar-benar penyertaan Tuhan tuh benar-benar gitu. Dan di pagi-pagi itu ya itulah sama seperti mancing ikan, udah plok saya bisa puji Tuhan. Dahsyat ya. Itu dia. Iya. Ketika kita benar-benar menaruh hati kita dalam apa yang Tuhan taruh dan melakukannya dengan benar-benar sepenuh hati, percayalah nggak akan pernah hasilnya mengecewakan. Betul. Ya kan? Mungkin kondisinya yang Kana alami ini adalah pernah kamu alami juga, di mana kondisi kamu nggak bisa kerja atau kamu terjadi pemutusan kerja, hubungan kerja gitu, dan kamu ngerasa bahwa dunia rasanya hancur. Iya. Padahal kamu lagi semangat-semangatnya. Iya. Ya kan, kita nggak bisa nolak ya kondisi keadaan yang lagi pandemi yang seperti itu kan, kita nggak bisa nolak gitu kan. Iya. Mau tidak mau harus kita Harus alami, harus jalanin gitu kan. Tapi percayalah, kalau kita benar-benar berserah sama Tuhan, Tuhan akan bukakan banyak hal Amin. yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Betul, karena ini bukti loh. Betul. Bukti loh Sobat Yos, ketika yang ini, Tuhan, ini saya berhubungan sama rumah sakit, tiba-tiba rumah sakit semua ditutup. Nggak ada, nggak bisa. Jangankan datang, telepon pun tidak boleh. COVID melanda. Bener. Nggak bisa doa, nggak bisa boro-boro doa. Tapi ternyata Tuhan pakai cara yang luar biasa, lewat online pun kita tetap bisa melayani. Betul. Ya kan? Nah, makanya buat sobat Bajis semua, jangan pernah menyerah gitu kan. Mungkin ini cara Tuhan untuk Tuhan mau melakukan sesuatu yang berbeda dan lebih besar dari sebelumnya. Iya benar. Iya kan? Lebih besar dari sebelumnya dan membuat kita, jangkauan kita jauh lebih luas. Iya, dan gak Tuhan terpikir. ada. Benar. Tuhan mau buka ladang yang lebih besar. Iya. Karena sudah banyak padi yang menguning nih, saatnya untuk dituai. Ya, betul. Mungkin ini cara Tuhan yang bisa Tuhan lakukan dalam buat kehidupan kita. Nah, terima kasih ya buat Kak Ana, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, itu mau ulangin lagi nih ya, buat kamu semua Sobat Yos yang pengen bergabung dengan komunitas sahabat donor darah, ya kamu bisa langsung DM di Instagram mereka, yaitu di komunitas sahabat donor darah .bdg, ya, komunitas sahabat donor darah .bdg. Dan di nomor bisa juga menghubungi langsung nih Kak Ana, ya, di nomor teleponnya di 0895 1522 3829, ya. Nah itu dia. Dan pastinya saya sih berharap bahwa apa yang kita obrolin hari ini, dia benar-benar membuat wawasan kamu jadi semakin luar. Ini sesuatu edukasi yang baik banget untuk kita punya mindset yang berbeda tentang donor darah. Karena ya itu yang seperti saya bilang tadi sih Kak,
banyak orang yang mindsetnya sudah nggak paham, udah mah nggak paham, terus mulai menciptakan mindset baru tentang donor darah, akhirnya terjebak dengan mindset itu. Ketakutan sendiri akhirnya. Benar, ketakutan sendiri jadinya ya. Buat kamu semua nih Sobat Dias, terima kasih Kane. Sama-sama. Buat berbagi di sini dengan Sobat Dias semua. Ini pengetahuan yang luar biasa banget, yang bagus banget. Terutama ini untuk para pria-pria nih. Iya. Karena ya itulah ya kan Tuhan menciptakan manusia itu dengan privilege-nya masing-masing. Iya. Gitu kan. Jadi kalau kamu misalnya nih termasuk masih usianya berapa tadi Kak? 17 sampai 59 tahun nih. Ayo donor darah. Masih punya kesempatan nih. Karena kalau sudah 60 tahun udah nggak bisa donor darah. Apalagi ini kalau untuk pertama kalinya kamu nih masih terbuka kesempatan sampai usia kamu 59. Tapi jangan 59 juga kamu baru donor darah ya. Betul, janganlah dari sekarang Dari lah. sekarang nih. Kan nggak perlu kamu susah-susah. Kamu tinggal, kalaupun yang ini yang gampang adalah kamu datang ke PMI. Ya cek dulu deh, jangan dulu berpikir harus donor, jangan, cek dulu aja. Benar, cek kalau dulu bisa, aja. Ya kalau bisa sehat, ya silahkan bertanya pada hati nurani ya, mau betul. membantu or no. Nah, benar, karena udah pasti PMI itu terbuka 24 jam. Permintaan darah ya, jangan salah ya. Benar, permintaan darah. Kalau untuk pengecekan tetap jam kerja ya, tolong. Iya, jam kerja ya. Jam kerja. Kalau permintaan darah itu 24 jam layanannya. Iya, betul. Ya kan namanya juga kita nggak bisa nunda-nunda lah ya, namanya orang butuh. Iya betul. Itu ada, kalau permintaan darah mereka ada shift juga gitu. Jadi kan di malam-malam, di subuh pun PMI kadang suka kirim juga kalau urgent banget ke rumah sakit, mereka kirim. Tapi kalau pendonoran itu biasanya jam 8 malam sudah ditutup, sisanya untuk menyelesaikan gitu. Kan mereka juga butuh istirahat lah. Benar, ingat ya, datangnya jam kerja. Ya kan kamu juga nggak mau diganggu kan ketika kamu sudah di rumah, sudah di luar jam kerja kan nggak mau, udah sama. Yang kerjanya di kantoran bagian admin untuk yang pendataan, pengecekan, semua itu kan hanya bisa dilakukan pada saat jam kerja ya. Jadi kita sama-sama mengerti, gitu. Memahami ya. Terima kasih karena buat edukasi yang luar biasa banget hari ini tentang donor darah. Dan diingatkan juga nih ya, tanggal 8 Juli 2023 ini ada acara donor darah di Floating Market. Tuh. Ya, pendaftaran secara online lewat Instagram. Ya, Instagram yang tadi sudah kita sebut, yaitu komunitas sahabat donor darah .bdg. Kamu daftar lewat situ. Nanti juga karena akan membagikan linknya, kamu tinggal lihat aja di bawah. Ya, di bawah ini nanti akan ditulis juga sama ini kita. Jadi untuk linknya, dan kamu kalau misalnya kamu juga bingung sih, udah kamu udah gampang, kamu hubungin aja Dios Radio ya di 0813 8722 7274 untuk kamu bisa mendapatkan link dari komunitas sahabat donor darah ini. Ya, untuk pendaftaran acara donor darah di Floating Market tanggal 8 Juli 2023 dari jam 9 sampai jam 12 siang. Iya. Karena ingat ya, donor darahnya itu punya batas waktu loh. Jadi jangan terlalu mepet di jam 12 ya. Takutnya di jam 11 udah habis. Bener, udah habis. Karena kuotanya kan habis. jadi benar-benar kamu harus be wise lah ya kan, kamu udah paham lah ya kan gimana ininya. Karena kalau udah sampai lewat dari 4 jam sampai 5 jam ya kayaknya tadi ya. Iya, nggak boleh, itu harus kembali. Itu harus kembali, karena kalau nggak nanti kadaluarsa udah nggak bisa dipakai ya. Kayak makanan aja, kamu udah lama, kamu udah jadi basi, jadi rusak. Sama aja seperti darah ya. Oke, itu dia Sobat Dios, terima kasih karena sama-sama Kak. Biar ini jadi berkat ya komunitas ini, kita berdoa makin meluas. Iya, makin menjadi berkat. Benar. Ya Kak ya. Dan jadi bisa di seluruh Indonesia ada. Amin. Yang bisa membantu banyak orang. Iya. Yang berhubungan dengan darah, pasti donor darah. Dan ini mempermudah kita untuk ketika dimanapun kita berada, kita jadi gampang. Betul gitu. Kak, betul. Ya, kita berdoa biar ini tetap jadi terus eksis. Ya, sip. Semangat ya Kak. Terus menyala. Menyala, berapi-api. Nah, karena ketika membantu orang itu harus tetap bersemangat. Iya. Dan biar hidup kita bisa jadi berkat pastinya. Iya, betul. Terima kasih Sobat Dios semua yang sudah bergabung di acara Pacita on the Weekend pagi hari ini. Dan kita sudah belajar banyak, udah dapat edukasi yang luar biasa banget tentang donor darah nih. Ya, buat kamu saat ini kalau ada kesempatannya, yuk kita gabung
sama-sama jadi pendonor darah. Karena percayalah dari hidup, kalau susah buat ininya nggak tahu gimana caranya untuk kita menjadi berkat nih. Salah satu caranya menjadi seorang pendonor. Betul. Ya. Terima kasih buat kamu semua dari kawasan ITC Kosambi Blok H1H2. Saya Isya mohon pamit dan juga Kak Ana yang ada saat ini. Dan terima kasih buat kamu semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye and God bless you all. God bless you all.